Blair mengaku nasibnya sedang di ujung tanduk karena ia diusir dari kamarnya dan kini tak punya tempat tujuan. Tak disangka Profesor Britney menawarkan solusi ajaib. Ia mengundang Blair untuk tinggal di rumahnya. Pipi Blair seketika memanas, bayangan tinggal serumah dengan sang profesor cantik membuatnya salah tingkah. Dengan ragu, Blair bertanya khawatir dirinya hanya akan menjadi beban bagi sang profesor. Namun Profesor Britney tersenyum tenang. Justru ini kesempatan bagus untuk belajar matematika kapan saja. Alasan yang masuk akal, tapi tetap saja rona di wajah Blair tak bisa disembunyikan. Kesepakatan pun dibuat. Profesor Britney memintanya untuk bertemu usai acara pesta dansa. Tiba-tiba Isabella menerobos masuk, menatap tajam dan menuntut penjelasan. Sang profesor menjelaskan bahwa Blair akan ikut ke seminar dan mulai hari ini akan tinggal bersamanya. Mendengar itu, amarah Isabella meledak. Ia tak terima dan langsung melayangkan protes keras. Profesor Britney bingung melihat reaksinya. Ia meyakinkan bahwa Blair anak baik dan tak ada yang perlu dirisaukan. Sementara Blair hanya bisa termangu bertanya-tanya kenapa lagi-lagi ia yang kena omel. Untuk mendinginkan suasana, sang profesor meminta keduanya bersiap untuk seminar dan menyuruh Isabella keluar. Perhatian Profesor Britney kemudian beralih pada Blair, menanyakan pakaiannya untuk acara nanti. Pakaiannya harus formal. Bingung, Blair bertanya apakah tunik sihirnya sudah cukup pantas. Sang profesor setuju itu pilihan sempurna. Malam pun tiba, dan pesta dansa yang megah akhirnya dimulai. Para tamu mulai berdatangan. Di karpet merah tampak Blair diapit oleh dua gadis bergaun indah. Saat tiba di lokasi, Isabella mengumumkan kedatangan mereka dengan sedikit angkuh. Inilah kediaman keluarga Howard yang tersohor pusat segala acara penting perkumpulan sihir. Perkumpulan sihir ini punya pengaruh besar di kerajaan, tak heran kediaman Howard selalu jadi pilihan utama. Ternyata ini adalah rumah sang ketua kelas. Di depan, tiga pemuda tampak terlibat dalam diskusi serius. Saat itulah Profesor Britney mendekati salah satu dari mereka, sang wakil ketua Kelvin. Melihat kedatangan mereka, Kelvin langsung menyapa sang profesor dan rombongan Blair dengan senyum lebar. Blair membalas sapaannya dengan ramah. Namun Isabella di sisinya tampak kebingungan sejak kapan mereka saling kenal. Sang wakil ketua lalu meminta Blair memperkenalkan teman-temannya sambil menyebut bahwa Blair baru saja jadi topik obrolan mereka. Merasa tak ingin mengganggu, Profesor Britney pamit undur diri dan berkata akan menyusul nanti. Blair dan Isabella pun melangkah masuk dan seketika mereka dibuat ternganga. Pesta itu begitu mewah dan gemerlap. Tanpa pikir panjang, Blair langsung menyerbu meja hidangan yang penuh makanan lezat. Dengan mata berbinar, ia mengambil aneka kudapan dan minuman melahapnya dalam sekejap mata. Isabella hanya bisa memutar bola matanya. Dalam hatinya ia menggerutu kelakuan Blair yang memalukan. Tiba-tiba tatapan Blair terpaku pada satu arah. Sesuatu telah menarik perhatiannya. Di dinding tergantung sebuah lukisan besar yang megah menampilkan dua sungai yang terhubung oleh jembatan. Isabella menjelaskan itu adalah kebanggaan keluarga Howard, lukisan 7 jembatan ibu kota kerajaan. Blair tampak bingung, ia bahkan meminta namanya diulang. Jelas sekali ia tak tahu apa-apa soal lukisan itu. Obrolan mereka terdengar oleh putra tuan rumah. Dengan nada mengejek ia mulai menghina Blair habis-habisan. Isabella tak tinggal diam. Ia membela Blair dan mengingatkan bahwa tamu harus dihormati. Namun si pirang itu sama sekali tak peduli. Ia terus merendahkan Blair, mengejek ketidaktahuannya tentang lukisan yang begitu terkenal. Tak mau memperpanjang masalah, Isabella menarik tangan Blair mengajaknya pergi dari sana. Namun sang ketua kelas melihat genggaman tangan itu dan raut wajahnya langsung mengeras karena marah. Ia menyusul dan menghadang jalan mereka, menuduh Blair hanya bisa bersembunyi di balik seorang gadis. Menanggapi itu, Blair justru tersenyum santai dan bertanya apa makna sesungguhnya dari lukisan itu. Anehnya pertanyaan itu justru membuat Isabella terdiam. Ia menatap Blair dengan tatapan tak mengerti. Blair lalu menjelaskan jika ia bisa memahami cerita di balik lukisan itu, sebuah metode sihir baru bisa ia ciptakan. Si pirang yang mendengar itu mencibir sinis. Menurutnya Profesor Britney hanya kasihan pada Blair itu saja. Isabella sekali lagi pasang badan untuk Blair, menegaskan kalau Blair berhasil memecahkan teka-teki itu seorang diri. Namun si pirang itu justru menyulut api. Dengan suara lantang dia mengumumkan ke seluruh aula bahwa Blair akan memecahkan teka-teki legendaris yang ada di lukisan itu. Isabella terperangah. Pria itu dengan liciknya mengubah masalah pribadi mereka menjadi sebuah tontonan publik. Dalam sekejap bisik-bisik mulai menyebar. Nama Blair menjadi buah bibir di seluruh penjuru aula. Keributan itu bahkan sampai ke telinga Profesor Britney dan Kelvin yang berada di kejauhan. Si pirang itu menyeringai penuh kemenangan, mengejek Blair yang kini terpojok dan harus membuktikan kemampuannya di depan semua orang. Tiba-tiba sebuah tangan meraih lengan Blair. Ternyata itu Profesor Britney. Wajah sang profesor tampak sangat khawatir. Blair, kenapa kamu cari masalah dengan Vasco? Tanyanya cemas. Profesor Britney menjelaskan bahwa keluarga Howard adalah keluarga paling berpengaruh di kota itu.
Melawan mereka adalah sebuah kesalahan besar. Jika Blair terus seperti ini, dia tidak hanya akan berurusan dengan perkumpulan matematika, tapi juga seluruh akademi. Lebih parahnya lagi, masalah 7 jembatan adalah teka-teki yang bahkan para ahli matematika terhebat selama berabad-abad pun tak mampu memecahkannya. Faz hanya ingin mempermalukanmu di depan semua orang, bisik sang profesor. Sayangnya Faz mendengar percakapan itu dan mendekat. Loh, bukankah profesor sendiri yang menjulukinya si jenius, sindirnya? Kenapa sekarang sepertinya Anda meragukan kemampuan murid kebanggaan Anda? Lanjutnya dengan nada mengejek. Wajah Profesor Britney memerah. Ia hendak membela diri namun ucapannya terpotong. Saya terima tantangan itu, ucap Blair dengan suara tenang, namun penuh percaya diri. Blair melanjutkan. Anggap saja ini sebagai ucapan terima kasihku kepada kepala keluarga karena telah mengusirku dari perpustakaan. Para gadis yang mendengar itu terkejut. Mereka tidak menyangka itu alasan Blair keluar dari perpustakaan. Kamu yakin? Tanya mereka ragu. Tapi Blair sudah mantap. Ia menatap lurus ke arah Faz dan menegaskan aku terima taruhanmu. Akhirnya Faz mulai menceritakan legenda di balik tantangan 7 jembatan yang tersohor itu. Teka-teki itu diciptakan oleh generasi pertama keluarga Howard. Bertahun-tahun lalu, leluhur keluarga Howard menyadari keunikan geografi ibu kota. Saat itu kota masih berukuran kecil terbelah oleh sungai dengan 2 pulau di tengahnya. Untuk menghubungkan seluruh daratan, dibangunlah 7 buah jembatan yang menjadi jalur utama penduduk. Suatu hari sang kepala keluarga tua itu terpikir sebuah ide yang luar biasa. Mungkinkah seseorang melintasi ke-7 jembatan masing-masing hanya 1 kali dan kembali ke titik semula? Pertanyaan itu menggemparkan dunia matematika. Para ahli dari seluruh kerajaan berbondong-bondong mencoba menjawabnya. Banyak ilmuwan ternama datang langsung ke ibu kota hanya untuk menaklukkan tantangan tersebut. Waktu terus berlalu, berbagai teori muncul, namun tak ada satupun yang berhasil tanpa melintasi 1 jembatan 2 kali. Hingga suatu hari, pria tua yang menciptakan teka-teki itu sendiri mengumumkan bahwa dia telah menemukan solusinya. Dia mengundang semua orang untuk bertemu keesokan harinya untuk membuktikan penemuannya yang luar biasa. Para ahli matematika berkumpul dengan penuh harap. Tapi, setelah menunggu seharian, pria tua itu tak kunjung muncul. Beberapa hari kemudian, dia ditemukan telah berpulang. Kabarnya ia begitu gembira dengan penemuannya hingga tak sengaja terpeleset dan hanyut di sungai. Kepergiannya menjadi duka mendalam bagi dunia matematika. Misteri itu pun terkubur bersamanya. Bahkan keluarganya sendiri tidak pernah tahu apa jawabannya. Meskipun solusinya telah hilang, lukisan jembatan itu tetap digantung sebagai penghormatan bagi sang leluhur. Kisah ini adalah sumber kebanggaan keluarga kami, tutup Faz dengan angkuh. Blair langsung mengerti. Teka-teki ini sangat familiar, mirip dengan yang ada di dunianya. Setelah selesai bercerita, Faz tersenyum sinis. Jadi apa kau pikir? Kau bisa menemukan solusinya? Jawaban Blair sungguh tak terduga. Tidak, aku tidak akan menemukan solusinya. Karena jika aku saja tidak bisa, maka tidak akan ada orang lain yang bisa. Mendengar jawaban itu, Faz nyaris meledak dalam tawa. Dia berusaha menahan diri, namun seringai meremehkan tak bisa lepas dari wajahnya. Anehnya Blair justru ikut tertawa, seolah sedang menyaksikan lelucon paling lucu. Kerumunan pun bingung dan perlahan membubarkan diri. Dasar anak sombong yang tidak tahu tempatnya, cibir salah seorang gadis. Namun temannya yang berdiri di sampingnya justru terpaku menyadari tatapan mata Blair yang luar biasa tajam dan penuh misteri. Di matanya pemuda berambut hitam itu, jauh lebih cerdas dari yang disangka semua orang. Setelah tawanya reda, Blair pun mulai mengurai jawabannya. Blair mengungkap sebuah fakta mengejutkan bahwa teka-teki 7 jembatan itu mustahil dipecahkan. Sontak seluruh ruangan menjadi hening seketika. Profesor Britney dan Isabella saling berbisik tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Faz meledak dalam amarah. Dengan tenang Blair bertanya, bagaimana mungkin leluhur mereka bisa memecahkan teka-teki yang memang tidak punya jawaban, namun pertanyaannya justru dibalas dengan pertanyaan lain yang menusuk. Adakah bukti nyata kalau sang leluhur agung itu benar-benar berhasil menyelesaikannya? Si pirang itu terkejut dengan keberanian Blair dan bertanya, apa kau sadar siapa yang sedang kau bicarakan? Tiba-tiba suara tongkat yang menghantam lantai menggema, membungkam seluruh kerumunan. Pria itu adalah Van Howard yang memerintahkan Faz untuk berhenti menyombongkan nama keluarga. Anak pirang itu langsung menciut dan meminta maaf pada ayahnya. Van Howard lalu melangkah mendekati Blair, tatapannya begitu tajam seolah ingin menembus pemuda itu. Tanpa rasa takut sedikit pun, Blair membungkuk sopan kepada sang kepala keluarga. Van mengakui telah melihat keributan itu dan bahkan meminta maaf atas kelakuan putranya. Namun nadanya langsung berubah dingin menuduh Blair telah menghina kehormatan leluhur keluarganya. Sekali lagi Blair menegaskan bahwa teka-teki 7 jembatan itu memang mustahil dipecahkan. Gadis di dekatnya menyadari sorot mata Blair
kini dipenuhi keyakinan yang tak tergoyahkan. Van Howard mulai terusik dan bertanya dengan nada mengancam, "Apa kau bisa membuktikan ucapanmu itu?" Tokoh utama kita tidak gentar. Ia menyatakan siap membuktikan kemustahilan teka-teki itu di hadapan semua orang. Menurut Blair, para sarjana di masa lalu mencoba memecahkan masalah itu dengan cara yang salah, yaitu dengan mencobanya secara langsung. Padahal, jika dilihat dari sudut pandang berbeda, jawabannya akan sangat jelas. Sambil berbicara, Blair membuat sebuah sketsa di atas kertas, lalu menunjukkannya kepada semua orang. Dia menjelaskan masalah rumit ini dapat disederhanakan. Setiap daratan menjadi sebuah titik, dan setiap jembatan adalah garis penghubungnya. Dengan begitu peta yang kompleks, itu berubah menjadi sebuah gambar sederhana. Tantangannya adalah melewati setiap garis tanpa mengulang, lalu kembali ke titik awal. Kerumunan orang terpana. Mereka tak pernah membayangkan cara berpikir yang begitu cerdas. Salah satu gadis yang meremehkan Blair akhirnya mengakui, "Kau benar, dia tidak sesederhana yang kukira." Temannya hanya tersenyum puas tatapannya, seolah berkata, "Sudah kubilangkan." Blair melanjutkan, selain titik awal dan akhir setiap titik perantara butuh sepasang garis, satu untuk masuk dan satu untuk keluar. Blair kemudian menyederhanakan logikanya. Titik dengan jumlah garis ganjil ia sebut titik ganjil, dan yang berjumlah genap adalah titik genap. Britney mulai mengerti alurnya. Untuk memulai dan kembali semua titik harus bisa dilewati, dan syaratnya semua titik perantara haruslah genap. Blair membenarkan, tepat itulah kuncinya. Saat itu seorang pria berkacamata berseru seolah mendapat pencerahan, namun Blair langsung memotong ucapannya. Blair mengungkapkan bahwa keempat titik dalam teka-teki itu semuanya adalah titik ganjil. Artinya mustahil untuk kembali ke titik awal. Blair pun menjatuhkan bom kebenarannya. Teka-teki 7 jembatan itu tidak memiliki dan tidak akan pernah memiliki solusi. Seisi ruangan kembali gempar. Pria berkacamata itu mengakui tidak ada celah sedikit pun dalam teori Blair. Masalah itu memang mustahil. Merasa dipermalukan, si pirang berteriak histeris bahwa Blair pasti salah. Perlahan semua orang sadar, keluarga Howard telah berbohong selama ini. Fass mencoba membungkam mereka, tapi usahanya sia-sia. Setelah bukti yang begitu gamblang, tak ada lagi yang meragukan kebenarannya. Gadis yang sejak awal percaya pada Blair berbisik, leluhur mereka ternyata hanyalah seorang penipu. Tak kuat menahan tekanan, Fass panik dan memanggil-manggil ayahnya untuk meminta bantuan. Namun bukan dukungan yang didapat, melainkan tamparan keras dari ayahnya sendiri. Van Howard menghantam putranya hingga terpental beberapa meter. Kepala keluarga Howard melampiaskan amarahnya pada Fadi karena kecerobohannya. Von Howard menggeram, jika bukan karena Fazez, martabat keluarga mereka tak akan hancur di depan umum. Dia bersumpah siapapun yang berani menodai nama baik Howard akan membayar harga yang sangat mahal. Merasa terpojok, Van Howard mencoba kabur diam-diam, namun sebuah suara dingin menghentikan langkahnya. Itu adalah suara Blair. Blair berkata sesuai aturan karena dia telah membantu F. Al-Azad. Sekarang giliran Van Howard untuk membalas budi. Van Howard berhenti berpikir sejenak lalu menyetujuinya. Dia bertanya tantangan apa yang Blair inginkan. Pertanyaan Blair terdengar begitu sederhana. Jika sisi persegi adalah satu, berapa panjang diagonalnya? Kepala keluarga Howard menatap Blair dengan tatapan tak percaya, tak mengerti apa maksudnya. Profesor Britney angkat bicara bertanya, apakah Blair sadar bahwa keluarga Howard lah penemu teorema itu? Menurut teorema mereka, jika sisinya 1, maka kuadrat dari diagonalnya adalah 2. Sangat jelas. Tapi Blair menggeleng. Pertanyaannya bukanlah nilai kuadratnya, melainkan nilai diagonal itu sendiri. Detail kecil itu membuat wajah kepala keluarga Howard pucat pasi, kepanikan mulai menjalari dirinya. Kerumunan pun mulai berbisik bertanya-tanya berapa sebenarnya nilai diagonal misterius itu. Semua mata tertuju pada Van Howard. Setelah terdiam lama, keringat dingin membasahi pelipisnya. Pria itu gemetar karena dia sama sekali tak tahu jawabannya. Saat itulah Blair sadar. Seperti dugaannya, Van Howard sudah mengetahui keberadaan angka ini. Di dunia lama, Blair ilmuwan dihormati, namun tak pernah jadi pusat perhatian. Tapi di dunia ini, meski sains tak begitu maju, para ilmuwan dipuja layaknya selebriti papan atas. Sebuah penemuan besar bisa membuat seseorang terkenal dan dihormati oleh para bangsawan. Kekuatan ekonomi dan politik membuat para ilmuwan menjadi penguasa, dan keluarga Howard adalah rajanya di dunia matematika. Apa yang mereka katakan adalah hukum. Di perkumpulan ini hadir para ilmuwan, politisi, bahkan pemuka agama. Mereka semua percaya alam semesta bisa dijelaskan dengan angka. Ideologi mereka sangat mirip dengan sekolah Pitagoras dari Yunani kuno. Sekolah Pitagoras memiliki banyak pengikut, tapi mereka menyimpan satu kelemahan fatal yang meruntuhkan segalanya. Masalah mereka adalah keyakinan bahwa semua hal bisa diwakili oleh bilangan bulat atau pecahan. Mereka yakin dengan angka-angka itu, semua rahasia alam semesta bisa terungkap. Namun salah satu murid Pitagoras, Hippasus, menemukan sebuah retakan besar dalam logika itu. Dia membuktikan bahwa mustahil menghitung diagonal persegi hanya dengan menggunakan bilangan pecahan.
Penemuan ini mengguncang seluruh keyakinan mereka. Kelompok itu begitu panik, hingga mereka memilih jalan pintas. Bukannya memecahkan masalah mereka, justru memutuskan untuk membungkam sang penemu. Nasib Hippasus yang malang berakhir tragis. Mereka mengikatnya dengan batu dan menenggelamkannya ke lautan. Tapi kebenaran tak bisa dibungkam. Semakin banyak orang mempertanyakan masalah itu, dan pada akhirnya riwayat sekolah Pitagoras pun tamat. Angka-angka yang tak bisa ditulis sebagai pecahan ini kemudian dikenal sebagai bilangan irasional. Dari sana pengetahuan matematika berkembang pesat menciptakan cabang-cabang ilmu baru. Melihat wajah Von Howard, Blair semakin yakin. Dia sudah lama mengetahui tentang bilangan irasional, dan Blair penasaran bagaimana dunia ini menyembunyikannya. Pertanyaan itu membuat Von Howard terpojok, peluh dingin membanjiri tubuhnya. Rasa penasaran para penonton memuncak, beberapa bahkan mencoba menghitungnya di tempat. Profesor Britney pun ikut tertarik bertanya apa yang salah dengan angka yang tak bisa diekspresikan itu. Blair menjelaskan bahwa itu adalah sebuah jenis angka yang sama sekali baru, dan masih banyak angka sejenis lainnya. Blair menambahkan seseorang pasti sudah menemukannya, tapi penemuan itu ditutupi. Saat itu, Von Howard sadar bencana ini disebabkan oleh putranya sendiri. Von Howard menghampiri putranya, menatapnya dengan tatapan membara, tapi anak pirang itu sudah tak mau lagi jadi samsak. Dengan putus asa dia mencari kambing hitam. Fade kemudian berteriak bahwa semua ini adalah salah Blair yang telah mempermalukan keluarga Howard. Dengan mata penuh kebencian, FAZ menerjang Blair untuk menghajarnya. Pemuda itu melesat maju, dibutakan oleh amarah. Blair melihat serangan itu datang dan dengan tenang bersiap untuk membela diri. Namun sesaat sebelum tinju itu mendarat, sebuah tangan tiba-tiba mencengkeram. Pergelangan tangan Faz menghentikan serangannya seketika. Pelakunya adalah gadis berambut merah yang sedari tadi mengawasi Blair. Fad menatapnya dengan bingung lalu berteriak memintanya untuk melepaskan cengkeramannya. Gadis itu tak terpengaruh oleh amukan Fad, dengan tenang meminta maaf dan berkata kalau ia terpaksa ikut campur. Fad meronta, namun cengkeraman gadis itu luar biasa kuat. Tiba-tiba suara ayahnya menggema, membuat Fad membeku ketakutan. Wajah Tuan Von Howard tampak murka, merasa nama baik keluarganya telah tercoreng oleh ulah putranya. Sadar akan dimarahi, Fad mencoba mencari alasan, tapi otaknya mendadak buntu. Kemudian Tuan Howard berdeha menarik perhatian semua orang yang hadir. Von Howard membungkuk dalam-dalam meminta maaf atas kekacauan yang dibuat putranya dan mengatakan itu semua adalah kesalahannya. Soal angka misterius yang disebut Blair Feon meyakinkan semua orang bahwa komunitas matematikawan mereka pasti akan menemukan jawabannya. Dengan senyum penuh kepura-puraan, Von Howard berterima kasih pada Blair dan berpamitan. Namun di balik keramahannya, tatapan matanya menyeratkan ejekan tajam seraya berharap Blair menikmati sisa malam di kediamannya. Blair pun balas tersenyum penuh kemenangan, mendoakan yang terbaik untuk Tuan Howard. Sambil berlalu, Von Howard menggeram dalam hati, tak pernah menyangka akan dipermalukan sehina ini. Setelah semua selesai, Blair berbalik dan dengan tulus berterima kasih pada gadis yang telah menolongnya. Gadis itu memasang ekspresi terkejut. Kamu melupakanku, kekasihmu sendiri. Bagaimana bisa kamu sepelupa ini? Peletak, tiba-tiba sebuah pukulan keras mendarat di belakang kepala Blair membuatnya terlonjak kaget. Pelakunya adalah Isabella. Dengan wajah cemberut, Isabella bertanya kenapa Blair berani melirik gadis lain. Pertengkaran manis itu membuat si gadis berambut merah tertawa geli. Sambil menahan tawa, gadis itu meminta maaf karena telah mengganggu momen mesra mereka. Blair dan Isabella hanya bisa melongo. Aku hanya bercanda kok, ujarnya. Tapi sejujurnya aku sedikit iri dengan hubungan kalian. Seketika wajah Isabella memerah padam. Sambil tergagap ia berkata kalau ini hanya salah paham. Isabella lalu bertanya apa yang dilakukan gadis berambut merah itu di acara ini. Alice, nama gadis itu, menjelaskan kalau ia sering datang, tapi tak menyangka akan bertemu putri wali kota di sini. Profesor Britney tiba-tiba bergabung menjelaskan bahwa keluarga Alice adalah sosok yang sangat dihormati di kalangan matematikawan kota. Faktanya Alice sudah bertahun-tahun mewakili keluarganya dalam setiap seminar penting. Namaku Alice, ujarnya sambil mengulurkan tangan pada Blair. Ia menambahkan kalau dirinya adalah siswi tahun ketiga sekaligus teman sekelas Isabella. Blair menyambut uluran tangannya, senang bertemu denganmu Alice. Tiba-tiba Alice mendekatkan wajahnya ke arah Blair, menatapnya lekat-lekat dengan sorot mata penuh rasa ingin tahu. Jarak mereka yang begitu dekat membuat Blair salah tingkah. Tanpa sadar matanya melirik ke arah yang tak seharusnya, membuat wajahnya memerah seketika. Melihat itu, ekspresi Isabella berubah muram, merasa kecantikannya tak sebanding dengan pesona Alice. Alice memuji presentasi Blair yang brilian dan menyarankannya untuk mulai mendalami matematika secara lebih serius. Namun di luar dugaan, Blair menolaknya. Ia malah menyarankan Alice untuk belajar dari Profesor Britney yang jauh lebih hebat. Seketika Alice sadar Blair bukanlah orang yang mudah terperdaya. Ia justru terkesan dengan ketegasan sikapnya. Alice pun pamit undur diri, namun sebelum pergi ia berbisik pada Blair bahwa ia ingin bicara berdua nanti. Tentu saja hal itu langsung menyulut api cemburu di hati Isabella. Isabella menatap Blair penasaran, namun Blair justru balas menatapnya dengan bingung.
Untuk apa aku pergi dengannya? Dalam benak Isabella, semua laki-laki itu sama saja. Mereka pasti akan mengejar gadis cantik. Namun Blair mematahkan pikiran itu dengan berkata, kecantikan Alice bahkan tidak ada apa-apanya dibandingkan dirimu. Pipi Isabella langsung merona. Apa kamu serius? Tanyanya. Dengan wajah tanpa ekspresi, Blair menjawab, tentu saja, bagiku kamu jauh lebih cantik. Blair menghela napas lega merasa berhasil lolos dari situasi sulit. Sementara Isabella tersipu malu memikirkan pujian tadi. Tiba-tiba sesosok pria berjas putih menghampiri mereka. Pria itu ternyata Presiden Kelvin. Ia tersenyum dan berkata, kalian adalah bintang utama malam ini, tentu saja aku harus datang menyapa. Blair yang belum sadar atas pencapaiannya dengan rendah hati, berkata ia hanya kebetulan menemukan angka itu. Namun Kelvin menggeleng, anak muda angka yang kau temukan itu bukanlah hal yang sepele. Kebanggaan keluarga Howard berpusat pada teka-teki 7 jembatan. Namun hari ini terungkap bahwa teka-teki itu tak punya solusi. Akibatnya reputasi mereka hancur, dan angka yang diungkapkan Blair mengguncang dunia matematika. Karena itu sang presiden pun penasaran siapa sebenarnya sosok bernama Blair ini. Kelvin bertanya-tanya dari mana jenius ini muncul, dan apa niatnya yang sebenarnya. Blair memutuskan untuk berpura-pura polos. Ia berkata semua orang melihat Fadi yang memohon bantuannya. Aku hanya asal bicara kok, katanya. Soal angka itu, aku cuma iseng karena penasaran. Blair bahkan menambahkan bahwa Tuan Howard pasti akan menemukannya nanti dengan bantuan asosiasi matematika. Kelvin pun tak mau mendesaknya lebih jauh, mungkin ia hanya berpikir berlebihan. Tapi Kelvin memperingatkan Blair agar berhati-hati karena menjadikan keluarga Howard sebagai musuh. Bukanlah ide yang bagus. Sementara itu, di tempat lain kepala keluarga Howard menatap dingin putranya yang terkapar di lantai kantornya. Anak itu menerima hukuman karena telah mempermalukan keluarga. Di sisinya, sesosok bayangan berbisik bahwa sudah waktunya bertindak. Von Howard hanya tinggal menunggu Blair pergi, lalu akan membuatnya seolah-olah mengalami kecelakaan. Mendengar perintah itu, sosok bayangan tersebut membungkuk patuh. Tiba-tiba sebuah suara bergema di belakangnya. Kau akan melenyapkan seseorang lagi, ayah? Saat Von Howard berbalik, ia melihat seorang pria berambut perak dengan setelan putih yang identik dengannya. Wajah sang ayah langsung mengeras dengan tatapan yang sangat dingin. Von Howard membenci nada bicara pria bernama Abel itu, sementara sosok berbaju hitam terkejut karena ia yakin telah menyingkirkannya. Pria itu tersenyum tipis. Wajar kalian kaget. Bukankah ayah sendiri yang memerintahkan untuk melenyapkanku? Pria itu tersenyum tipis. Wajar kalian kaget. Bukankah ayah sendiri yang memerintahkan untuk melenyapkanku? Bagaimana kau masih hidup apa Blair orangmu? Dengan amarah meluap ia tiba-tiba mengeluarkan sebuah pistol. Von Howard menodongkan senjata itu ke arah Abel dan menyuruhnya bicara saat itu juga. Pada saat itu, saudaranya yang berambut pirang hanya bisa terpaku melihat pemandangan di depannya. Abel yang bersetelan putih tampak tenang. Ayah bertanya terlalu banyak, aku bingung harus mulai dari mana. Tapi setelah berpikir sejenak, Abel setuju untuk menceritakan sebagian kisahnya. Blair tak ada hubungannya denganku, kata Abel. Tapi, aku punya alasan kuat untuk kembali. Tenang saja. Bahkan, di bawah todongan senjata, Abel mengumumkan bahwa ia akan mengubah keluarga Howard dari akarnya. Kepala keluarga menatapnya dengan bingung dan bertanya bagaimana ia akan melakukannya. Bukannya menjawab, Abel justru balik bertanya. Menurut ayah, apa fondasi keluarga kita? Tanpa ragu Von Howard menjawab reputasi. Tapi Abel langsung menyanggahnya. Abel mengklaim keluarga mereka sebenarnya dibangun di atas kebohongan. Pria itu murka dan menuntut penjelasan. Lalu Abel mengungkap kebenaran. Ayahnya selalu tahu bahwa teka-teki 7 jembatan itu tak punya solusi. Tapi demi melindungi nama baik keluarga, di Asosiasi Matematika Von Howard memilih menyembunyikan kebenaran itu. Selama bertahun-tahun, setiap kali ada yang hampir membongkar rahasia itu, ayahnya akan menyingkirkan mereka. Itu bahkan berlaku untuk Abel. Putra kandungnya sendiri bukanlah pengecualian. Cukup bentak Von Howard tak sanggup lagi mendengar kebenaran yang pahit itu. Von Howard siap melenyapkan putranya sekali lagi dengan alasan semua itu demi kebaikan keluarga. Tapi Abel tidak takut. Ia berkata bahwa semua sudah terlambat karena kebenaran tak bisa disembunyikan selamanya. Dan mulai hari ini orang bernama Blair itu telah menyebarkan faktanya ke seluruh ahli matematika di kota. Ayahnya mungkin bisa membungkam beberapa orang, tapi tidak akan bisa melenyapkan semua saksi. Ayahnya mungkin bisa membungkam beberapa orang, tapi tidak akan bisa melenyapkan semua saksi. Abel berkata, jika ayahnya tidak bisa melenyapkan semua saksi besok seluruh negeri akan tahu kebenarannya. Abel lalu bertanya apakah ayahnya pikir bisa mempertahankan keluarga ini saat semuanya runtuh. Tak ada lagi yang bisa dikatakan. Von Howard menjatuhkan pistolnya dan Abel memungutnya. Sang ayah telah kalah total. Ia bertanya apa yang harus dilakukan, dan putranya menyarankan agar ia menjadi kepala keluarga yang baru. Itulah satu-satunya cara agar nama Howard bisa terus bertahan. Ayah Abel tahu di tengah situasi genting ini,
Hanya Abel satu-satunya harapan keluarga mereka. Dengan tekanan yang kian memuncak, Von Howard yang terdesak akhirnya mulai mempertimbangkan usulan itu. Beberapa hari berselang, Blair membuka mata di kediaman Profesor Britney. Blair sangat menikmati kamarnya, terutama karena ada kasur yang empuk dan tidak ada aroma aneh dari lemari tempatnya biasa beristirahat. Pagi itu Blair hendak menyapa sang profesor, namun langkahnya tiba-tiba terhenti. Matanya terbelalak tak percaya. Di ruangan Profesor Britney, tumpukan kertas raksasa penuh coretan menyambutnya. Blair seketika paham. Sang profesor pasti begadang semalaman demi memecahkan angka misterius yang Blair sebutkan di pesta dana tempo hari. Seusai seminar, kabar tentang teori masalah yang tak terpecahkan itu menyebar ke seluruh negeri. Akibatnya reputasi keluarga Howard mulai merosot dan angka misterius itu kini bahkan dijuluki sebagai angka iblis. Intinya, seluruh ahli matematika di negeri itu berusaha keras memecahkan misteri ini. Namun sekeras apapun mereka berpikir, tak ada yang berhasil. Kenyataannya, matematika di dunia ini masih sangat dasar, belum mampu menjelaskan fenomena fisika. Jangankan itu, ilmu fisika saja bahkan belum ditemukan. Walau begitu, para ilmuwan sangat dihormati di sana. Blair yakin cepat atau lambat mereka pasti akan menemukan jawabannya. Mungkin akan banyak rintangan di perjalanan mereka, namun pada akhirnya kebenaran akan selalu terungkap. Selagi Profesor Britney masih terlelap, Blair mengambil koran dan menemukan berita baru tentang keluarga Howard. Kabarnya pemimpin baru, mereka berencana untuk menutup perkumpulan matematika. Bagi keluarga Howard itu adalah jalan keluar termudah. Namun Blair penasaran mengapa mereka mengambil tindakan se-ekstrem itu. Saat Blair mencoba mencari tahu siapa pemimpin baru ini, tiba-tiba Profesor Britney sudah berdiri di belakangnya. Dengan wajah yang masih mengantuk, sang profesor menyapa Blair. Pemandangan itu membuat pemuda berambut hitam itu sedikit merona. Profesor Britney tampak begitu polos sampai-sampai Blair ikut merasa malu dibuatnya. Blair hanya terpaku di tempatnya mengagumi pesona sang profesor. Sementara wanita berambut pirang itu menatapnya dalam diam. Namun tiba-tiba ekspresinya berubah. Profesor Britney tampak kesal. Rupanya ia ingat pernah meminta Blair untuk membangunkannya. Sebuah cubitan gemas mendarat di pipi Blair sambil memanggilnya anak nakal. Kemudian sang profesor mulai menggodanya soal angka yang masih dirahasiakan oleh Blair. Masalahnya jarak Profesor Britney terlalu dekat dengannya. Saking dekatnya, Blair jadi salah tingkah dan tiba-tiba cairan merah mengalir dari hidungnya sementara wajahnya sudah memerah padam. Profesor Britney akhirnya tersadar dengan pakaian yang ia kenakan. Seketika ia mengerti mengapa Blair bereaksi seperti itu. Dengan wajah memerah karena malu, sebuah teriakan menggema di seluruh rumah memanggil Blair cabul. Setelah keributan itu, kini terlihat Blair di dapur dengan jejak telapak tangan yang tercetak jelas di pipinya. Gadis itu menghampirinya dengan raut bersalah mengatakan kalau ia tidak sengaja. Blair sadar saat baru bangun kepribadian sang profesor benar-benar berbeda. Wanita berambut pirang itu tampak cemas khawatir jika Blair jadi tidak menyukainya lagi karena sisi lainnya ini. Namun Blair dengan santai menjawab bahwa ia menyukai Profesor Britney apa adanya. Mendengar itu, sang profesor terkejut dan menatap Blair lekat-lekat. Jawaban itu sepertinya membuatnya senang, terlihat dari rona merah di pipinya, sementara Blair tersenyum puas. Gadis itu kemudian bertanya penasaran mengapa Blair mencampur telur dan buah beri merah. Blair menjelaskan bahwa ia sedang membuat omelet tomat. Blair berkata di kampung halamannya, buah beri ini disebut tomat, dan hampir semua orang di sana tahu cara membuatnya. Blair teringat akan kehidupannya di masa lalu, dan betapa seringnya ia menyantap hidangan ini. Setelah selesai memasak, Blair bergegas bersiap untuk pergi ke sekolah. Namun sebelum itu, ia meminta sang profesor untuk mencicipi masakannya. Tiba-tiba Profesor Britney menahannya untuk memberinya sesuatu. Ia menempelkan sapu tangan putih ke dada Blair dan membersihkan noda di hoodie-nya. Tindakan tak terduga dari Profesor Britney itu membuat Blair sangat salah tingkah. Setidaknya pakaiannya kini terlihat lebih bersih. Profesor Britney menyuruhnya lekas pergi dan Blair yang masih canggung pun berpamitan. Kini sendirian di rumah, gadis itu memutuskan untuk mencoba masakan yang masih terlihat aneh di matanya itu. Profesor Britney mengambil satu suapan kecil dan perlahan memasukkannya ke dalam mulut. Sebuah kejutan rasa yang luar biasa bagi Profesor Britney. Sensasi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Benar-benar nikmat, seluruh tubuhnya sampai merinding dibuatnya. Profesor Britney terhanyut dalam manisnya tomat itu. Sebuah mahakarya rasa yang membuatnya takjub. Sementara itu, Blair yang tiba di akademi baru sadar. Perutnya berbunyi dengan sangat kencang. Karena sibuk menyiapkan makanan, Blair benar-benar melupakan sarapannya sendiri. Di dalam kelas, para gadis berbisik-bisik soal kepala keluarga Howard yang baru dan misterius itu. Mereka membicarakan betapa tampannya sang jenius misterius yang memecahkan teka-teki terbesar, lalu menghilang begitu saja. Bahkan salah satu dari mereka dengar dari pamannya kalau pria itu ternyata seumuran dengan mereka. Anehnya, sang jenius itu sendiri yang meminta agar namanya tetap menjadi rahasia. Benar-benar sulit dipercaya.
Seorang remaja berhasil mengguncang seluruh dunia dengan kehebatannya. Blair hanya setengah mendengarkan saat Isabella tiba-tiba muncul di sampingnya menanyakan soal angka iblis. Tentu saja Blair pura-pura tidak tahu apa-apa. Tapi gadis pirang itu tak percaya dan menatapnya tajam. Tiba-tiba seorang senior masuk dan menyuruh Isabella untuk tidak mengganggu Blair. Dia adalah Alice yang menyapa Blair dengan senyum ceria. Blair membalas sapaannya sementara Isabella hanya menatapnya kesal. Para laki-laki di kelas hanya bisa melongo iri melihat pemandangan itu. Salah satu dari mereka sampai berpikir keras mencoba memecahkan misteri kenapa Blair begitu populer di kalangan para gadis. Saat itu, Alice mendekati Blair dan bertanya apakah mereka sedang membicarakan angka iblis. Tapi bukan jawaban yang terdengar melainkan suara perut Blair yang keroncongan super keras. Keduanya menatap Blair dengan bingung membuat wajah Blair memerah karena malu. Alice justru tertawa terbahak-bahak melihatnya. Isabella langsung mengejek Blair mengeluh kalau ini bahkan belum waktunya makan siang. Tiba-tiba sepotong roti hangat terulur tepat di depan wajah Blair. Alice menawarkannya berkata kalau dia tidak sengaja membawa bekal berlebih dan butuh bantuan untuk menghabiskannya. Mata Blair langsung berbinar menatap roti itu, nyaris meneteskan air liur. Blair berterima kasih dengan tulus, namun Isabella segera mencubit pipinya dan melarangnya menerima makanan dari orang asing. Blair mencoba menjelaskan kalau ia sebenarnya ingin menolak, tapi aroma rotinya terlalu menggoda. Gadis pirang itu menatapnya kesal bertanya mengapa Blair tidak meminta makanan darinya saja. Blair lalu mengingatkan Isabella bahwa gadis itu baru saja memanggilnya babi. Itulah alasannya Blair tidak berani meminta. Alice tersenyum mengatakan wajar jika ia ingin membantu seorang jenius. Mendengar itu, Isabella makin cemburu. Ia juga menyodorkan bekalnya pada Blair menyuruhnya melupakan roti dari Alice. Alice ganti menggoda gadis pirang itu mengatakan kalau Isabella tidak berhak memutuskan untuk Blair karena mereka bukan siapa-siapa. Kesabaran Isabella sudah di ujung tanduk. Tatapan membunuhnya seolah siap dilayangkan pada gadis itu. Gadis pirang itu kemudian memberi Blair pilihan antara sandwich miliknya atau roti dari Alice. Blair hanya boleh memilih satu. Pertarungan di antara keduanya memanas sementara Blair hanya ingin makan dengan tenang. Blair pun menunjuk sandwich milik Isabella dan berterima kasih. Gadis pirang itu sampai melakukan tarian kemenangan kecil, mengira Blair telah memilihnya. Tapi tiba-tiba Blair menyambar roti dengan satu tangan dan sandwich dengan tangan lainnya lalu memasukkan keduanya sekaligus ke dalam mulut. Semua orang terkejut. Pipinya menggembung penuh mencoba menelan semuanya. Dengan susah payah ia berhasil menelan keduanya. Dengan mata berkaca-kaca Blair berkata, makanan itu enak dan berterima kasih pada mereka berdua. Seluruh kelas hanya bisa ternganga tak percaya. Tapi Isabella masih saja membanggakan dirinya. Katanya sandwich miliknya begitu lezat sampai Blair melahapnya dalam sekejap. Lalu Alice menyadari ada remah roti kecil yang menempel di wajah Blair dan memutuskan untuk mengambilnya dengan jari. Alice menatapnya dengan lebih provokatif, berkata masih ada yang tertinggal di pipi Blair dan ia akan memakannya sendiri. Gadis itu menjilat remah roti dari jarinya, lalu menyebut Blair ceroboh. Melihat itu Isabella benar-benar naik pitam. Tiba-tiba bel berbunyi di seluruh gedung, menandakan kelas akan segera dimulai. Alice pamit pada Blair dan menyuruhnya belajar dengan giat. Sementara gadis pirang itu, dengan tatapan marah menyuruh Blair menunggunya di kelas setelah pelajaran usai. Para senior itu keluar membanting pintu dengan kesal di belakang mereka. Hah, akhirnya Blair bisa bernapas lega. Semua perubahan ini benar-benar membuatnya pusing. Tiba-tiba sebuah cubitan mendarat di pipi Blair. Ternyata Toby yang langsung bertanya penasaran dari mana Blair menemukan Alice. Blair menjawab santai kalau mereka bertemu di malam hari, tapi reaksi Toby malah jadi aneh. Blair pun menjelaskan kalau Profesor Britney yang mengajaknya ke seminar matematika tempat mereka pertama kali bertemu. Sontak Toby teringat seminar itu kan, tempat angka iblis yang misterius mulai jadi buah bibir, tapi rasa penasaran Toby harus tertahan. Guru keburu masuk dan nama Blair langsung dipanggil ke depan. Profesor Britney meminta kelas untuk membentuk kelompok dan mencoba memecahkan sebuah soal. Saat tak ada yang lihat sang profesor mencubit kecil pipi Blair. Dengan gerakan rahasia, ia menyodorkan sepotong roti yang membuat Blair terkejut. Sang guru berbisik ia tahu Blair melewatkan sarapan dan membawakannya sesuatu untuk dimakan. Tapi Blair yang sudah kekenyangan hanya bisa menatap roti itu dengan tatapan putus asa. Blair kembali ke bangkunya di mana semua orang sudah berkelompok. Toby yang melihat roti di tangannya langsung bertanya. Blair mengelak dan berjanji akan cerita nanti. Sekarang mereka harus fokus pada soal di depan. Tiba-tiba si gadis berambut merah muda ikut nimbrung menanyakan soal pria di seminar matematika. Blair pun pura-pura tak tahu. Blair hanya menjawab samar. Sepertinya aku melihatnya di sana. Gadis itu tampak tak puas tatapannya seolah menusuk tahu kalau Blair menyembunyikan sesuatu. Blair cepat-cepat beralasan ia bilang sedang keluar sebentar saat pria misterius itu muncul. Dan saat ia kembali topik angka iblis sudah ramai dibicarakan. Toby dan yang lain tak percaya Blair melewatkan momen itu. Blair berdalih kalau ia kebanyakan makan
jadi perutnya sedikit bermasalah. Temannya tampak curiga menyayangkan Blair kehilangan momen yang begitu langka. Tapi si gadis berambut merah muda membelanya mengatakan, bisa datang ke acara itu saja sudah sebuah keberuntungan. Ia lalu teringat kehebatan Blair dalam matematika dan langsung mengajaknya belajar bersama kapan-kapan. Toby langsung menggoda mengatakan, ajakan belajar itu pasti ada maksud tersembunyi. Gadis lain di kelompok itu mulai jengah dengan obrolan mereka. Tak lama bel pun berbunyi menandakan pelajaran usai. Huft, Blair merasa lelah. Seharian ini ia berusaha menghindari Isabella tanpa ketahuan. Yang ia inginkan hanyalah ketenangan untuk berlatih sihir. Kemampuannya harus terus diasah. Tiba-tiba dari kejauhan sebuah suara bertanya, "Sejak kapan kau tertarik pada sihir?" Blair menoleh namun hanya melihat siluet gelap di hadapannya. Ia tak bisa mengenali siapa orang itu. Seketika sesuatu yang dingin menempel di lehernya. Blair membeku menatap sosok itu dengan ngeri. Wajahnya tak terlihat jelas. Sosok itu ternyata seorang gadis berambut biru. Itu teman sekelasnya yang memperingatkan agar Blair tak bergerak. Belati itu sangat tajam. Blair langsung mengenalinya sebagai Molly. Tapi, kenapa ia melakukan ini? Molly menuduh Blair lah yang telah memecahkan teka-teki seminar dan membahas soal angka iblis. Menurutnya Blair yang ia kenal, tak mungkin sepintar itu. Molly menuntut jawaban siapa yang menyamar jadi temannya. Tanpa rasa takut, Blair menjawab tegas kalau ia adalah dirinya sendiri. Rahasia pertukaran tubuh ini harus ia simpan rapat-rapat. Molly menyingkirkan belatinya lalu mulai mencubit dan menarik-narik pipi Blair dengan kasar. Molly yakin Blair memakai topeng. Dengan kesal ia menarik pipinya sekuat tenaga mencoba merobek penyamaran itu. Tapi, ia sadar itu bukan topeng. Itu kulit asli Blair, percuma saja ia memaksa. Muak dengan kelakuan Molly, Blair menendang kakinya hingga gadis itu kehilangan keseimbangan. Molly pun terhuyung ke belakang. Namun dengan sigap Blair berhasil menangkap lengannya. Ia mencegah Molly terjatuh. Wajah Molly memerah padam, ia berteriak minta dilepaskan. Blair setuju melepaskannya. Dengan satu syarat, jangan pernah lagi menodongkan pisau ke lehernya. Blair menatap Molly tajam menunggu jawaban. Gadis itu balas menatap dengan penuh ketakutan. Blair berkata Molly sudah lihat sendiri kalau ia tak memakai topeng. Inilah Blair yang sesungguhnya. Tak tahan dengan tatapan itu dan wajah yang semakin memerah, Molly kembali memohon untuk dilepaskan. Molly menatap Blair dengan tatapan penuh selidik. Dari mana semua keahlian barumu ini? Dan kenapa caramu bicara jadi sangat berbeda? Blair tahu inilah saatnya untuk mengungkap sebagian dari rahasia besarnya. Aku adalah Blair, tapi juga bukan. Jawabnya misterius. Suatu hari aku terbangun dan semuanya berubah. Blair mulai menceritakan tentang dunia asalnya, sebuah dunia modern, tanpa sihir sama sekali. Di sana sihir hanyalah cerita fiksi. Namun ilmu pengetahuan mereka sungguh luar biasa, bahkan melampaui keajaiban terhebat. Kemampuan mereka jauh melampaui apa yang bisa dilakukan oleh penyihir terkuat sekalipun. Dengan teknologi canggih, mereka mampu menjelajahi alam semesta, bahkan menginjakan kaki di planet lain. Blair mengaku, di duniaku aku hanyalah seorang guru matematika biasa. Inilah alasan mengapa Blair memiliki pengetahuan yang tak terbayangkan oleh siapapun di dunia ini. Mata Molly terbelalak tak percaya. Benarkah? Bisa melintasi langit apa planet lain itu nyata? Blair mengangguk dengan pasti. Ada jutaan planet di luar angkasa, lanjut Blair, dan takdir membawaku ke sini sebagai seorang jenius matematika dan penyihir hebat. Namun ada satu masalah besar. Sebagian besar ingatannya telah hilang. Molly terdiam mencoba mencerna cerita luar biasa yang baru saja ia dengar. Tiba-tiba Molly tersenyum lega, seolah menemukan jawaban. Aku percaya padamu, katanya mantap. Karena Blair yang ia kenal, memang selalu menyukai cerita-cerita fantastis yang penuh imajinasi. Blair bingung. Molly pun menjelaskan bahwa Blair yang dulu selalu lebih menyukai sains daripada sihir dan bermimpi hidup di dunia tanpa kekuatan. Mungkin karena ia tidak pernah benar-benar bisa mengendalikan kekuatannya sendiri. Kamu pasti sedih karena kehilangan ingatanmu, kata Molly. Tenang saja, aku akan membantumu mendapatkannya kembali. Blair pun mengikuti alur permainan itu. Ia meraih tangan Molly dan berterima kasih atas kebaikannya. Wajah Molly langsung memerah saat tangannya digenggam, namun Blair sepertinya merusak suasana romantis itu. Dengan cepat Molly menarik tangannya. Jangan salah paham, aku hanya membantumu soal ingatan, tidak lebih. Waktu pun berlalu di akademi. Urusan mereka telah selesai, dan keduanya pun berpisah jalan. Blair termenung sendirian di koridor merenungkan takdir dan semua yang telah terjadi. Muncul sedikit rasa cemas. Ini pertama kalinya ia membagikan rahasia antar dunianya kepada orang lain. Tiba-tiba hawa kehadiran seseorang terasa di belakangnya, dan sepasang tangan besar langsung mengangkat tubuhnya. Ternyata itu Toby. Tanpa kesulitan sedikit pun, ia mengangkat Blair ke udara. Perdebatan kecil pun terjadi di antara mereka, sementara dari kejauhan FAZ hanya mengamati dalam diam.
Begitu mereka menyadari kehadiran si rambut pirang Toby, langsung menghampirinya. "Apa maumu di sini?" tanyanya ketus. Namun sebuah pemandangan yang mengejutkan terjadi. FAZ tiba-tiba membungkuk dalam-dalam di hadapan mereka. Aziz mulai memohon maaf pada Blair atas semua perlakuan buruknya, bersumpah bahwa permohonannya tulus. Blair hanya bisa ternganga. Si pangeran sombong ini meminta maaf padanya. Ini sungguh sulit dipercaya. Suasana menjadi sangat canggung. Para siswa lain mulai berbisik-bisik heran melihat tingkah aneh pemimpin mereka. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Blair hanya menatap FAZ dengan ekspresi apa-apaan ini. Kerumunan yang berkumpul semakin bingung dengan drama yang terjadi. Kenapa seorang Howard meminta maaf pada Blair? Tiba-tiba FAZ menyodorkan sebuah surat undangan yang mewah. Undangan itu berasal dari kakaknya kepala keluarga Howard yang baru. Untuk sebuah konferensi matematika tingkat kerajaan malam itu juga. Katanya ini demi memulihkan nama baik keluarga Howard. FAZD tampak sangat terpaksa saat meminta Blair untuk datang. Toby langsung mencium adanya niat buruk. "Hati-hati Blair, ini bisa jadi jebakan," bisiknya memperingatkan. Blair terdiam menimbang-nimbang keputusannya. Tanpa terasa sang waktu berlalu, dan malam pun tiba. Saat senja menyapa kediaman keluarga Howard, telah dipenuhi oleh para cendekiawan dan orang-orang terpandang. Tentu saja, rasa penasaran Blair tak terbendung. Ia pun hadir untuk melihat sandiwara apa yang sedang dimainkan. Tiba-tiba telinganya terasa sakit dijewer seseorang. Sebuah pemandangan yang terasa sangat akrab. Ternyata itu Isabella yang masih kesal karena diabaikan. Tepat di belakangnya Profesor Britney juga muncul. Sang profesor menyapa mereka dan berkata bahwa ia juga sedang mencari-cari Blair di akademi. Blair terkejut saat tahu profesornya juga diundang. Rupanya berita tentang konferensi ini telah menyebar ke seluruh penjuru kerajaan. Para jenius matematika dari seluruh penjuru kota berkumpul di satu tempat. Beberapa bahkan datang dari negeri yang jauh. Tapi ada satu keanehan. Tak seorang pun dari mereka yang menerima undangan resmi. Sepertinya Blair adalah satu-satunya yang memegang undangan resmi ke konferensi misterius ini. Tiba-tiba sebuah sentuhan mendarat di telinga Blair membuatnya tersipu. Elise pun bertanya, "Ada apa dengan telingamu, Blair?" Seketika sekelompok gadis mengerumuninya dengan suara riuh. Ini benar-benar kacau, batin Blair, yang sudah bisa menebak apa yang akan terjadi. Kedua gadis itu pasti akan berdebat semalaman. Sebelum keadaan memanas, Profesor Britney mengarahkan semua orang untuk masuk. Maka berjalanlah Blair di tengah kerumunan para gadis perlahan menaiki tangga menuju aula utama. Di dalam ada sesuatu yang langsung menyita perhatian Blair. Pandangannya terkunci tak bisa beralih. Lukisan 7 jembatan yang legendaris itu telah lenyap dari dinding. Profesor Britney yang berdiri di sampingnya tampak penasaran bagaimana kepala keluarga yang baru, pria bernama Abel, akan mengatasi semua ini. Blair menangkap nada akrab dalam suara sang profesor saat menyebut nama Abel. Jadi ia pun memberanikan diri bertanya. Sang profesor mengangguk, "Kami dulu, teman sekelas." Ia bercerita Abel dulu bercita-cita menjadi pengajar di akademi, namun 3 tahun lalu dia menghilang tanpa jejak. Profesor Britney pun terkejut saat mendengar Abel tiba-tiba muncul sebagai kepala baru keluarga Howard. Rasa penasaran Blair terusik. Seperti apa sebenarnya pria bernama Abel itu? Seperti apa? Pertanyaan itu membuat Profesor Britney terdiam sejenak. Ia seolah kehilangan kata-kata untuk menggambarkan teman lamanya. Setelah berpikir sejenak, sang profesor menyimpulkan, Abel adalah pria yang hidup dan bernapas untuk matematika. Sementara itu, di ruang kerjanya Abel tengah menatap beberapa lembar dokumen saat aula utama mulai dipenuhi orang. Pas saudaranya masuk dan melapor, semua orang sudah berkumpul. Mereka menanti sang pemimpin baru. Namun Abel justru menjawab dengan santai, menunggu. Bukankah itu membuat pertemuan jadi lebih indah? Lalu tatapannya menajam. Apakah Blair datang ke konferensi? Pria muda itu menjawab bahwa kerumunan di luar sangat besar, sulit untuk memastikan kehadirannya. Tapi ia sudah berusaha semampunya. Melihat ketegangan di wajah saudaranya, Abel berusaha menenangkannya. "Tenanglah, Fas. Aku bukan ayah kita," ujarnya lembut. "Kau tak perlu merasa takut." Akhirnya Abel berdiri. Sudah waktunya menemui mereka semua. Ini adalah awal dari era baru untuk keluarga Howard. Kembali ke aula, suasana mulai terasa santai setelah penantian panjang. Tiba-tiba pintu di belakang terbuka lebar. Abel dan saudaranya melangkah keluar. Pria dengan bekas luka itu melangkah di atas karpet merah, auranya memancarkan kepercayaan diri yang luar biasa. Bisik-bisik terdengar di antara kerumunan mereka. Terkejut melihat betapa mudanya sang pemimpin baru, Abel berjalan ke tengah panggung menyapa semua yang hadir dan berterima kasih atas kedatangan mereka. "Saya Abel Howard," lanjutnya perwakilan baru dari keluarga ini. Profesor Britney menatapnya tak percaya. Pria di hadapannya telah berubah total. Ini bukan Abel yang ia kenal 3 tahun lalu. Cara berpakaiannya, cara bicaranya, semuanya berbeda. Menghadap kerumunan, Abel berkata, "Aku tahu kalian semua tak sabar menanti acara utama. Namun sebelum itu,
Abel mengeluarkan sebuah buku tua. Izinkan aku menceritakan sebuah kisah tentang masa lalu keluarga kami. Mata Blair terpaku pada buku itu, rasa penasarannya memuncak. Abel menjelaskan itu adalah buku harian leluhur pertama mereka. Buku ini, katanya, menyimpan kebenaran yang tersembunyi selama berabad-abad. Kisah ini dimulai saat leluhur mereka seperti ilmuwan lainnya mencoba memecahkan misteri 7 jembatan yang terkenal. Ia menghabiskan waktu sangat lama di sana memeras otaknya, namun jawaban tak kunjung ditemukan. Meski begitu, pria tua itu tak pernah berniat untuk menyerah. Hingga suatu hari, ia merasa telah menemukan jawabannya. Dengan semangat membara, ia berlari untuk memberitahukannya pada semua orang. Keesokan harinya ia memamerkan jalur yang ia temukan. Saking gembiranya ia bahkan tak sempat memeriksa ulang kebenarannya. Ia hanya berkeliling menyebarkan kabar baik itu. Namun malam harinya ia memutuskan untuk benar-benar mengujinya. Dan saat itulah, ia menyadari sebuah kesalahan fatal. Solusi yang ia temukan sama sekali tidak benar. Ternyata ia hanya mengambil jalan pintas yang keliru dalam penelitiannya. Ia menyadari kesalahan besar yang telah diperbuatnya. Keesokan paginya ia akan menanggung malu di hadapan semua orang. Ia menyadari kesalahan besar yang telah diperbuatnya. Keesokan paginya ia akan menanggung malu di hadapan semua orang. Ia meninggalkan sebuah catatan menjelaskan semua yang terjadi dan meminta keturunannya untuk mengungkap kebenaran ini pada dunia. Namun Abel tak pernah menyangka keluarganya akan memilih jalan pintas. Alih-alih mengaku mereka justru menyembunyikan buku itu, lalu mengarang sebuah legenda bahwa leluhur mereka berhasil namun buktinya lenyap entah kemana. Sebuah kebohongan besar demi menjaga nama baik keluarga yang bertahan hingga generasi Abel. Tapi sepandai apapun rahasia disimpan suatu saat pasti akan terungkap. Kini tibalah waktunya keluarga Howard menanggung akibatnya. Usai pengakuan yang mengguncang itu, Abel membungkuk dalam di hadapan seluruh hadirin. Dengan tulus ia memohon maaf karena telah membohongi dunia selama bertahun-tahun. Sontak amarah penonton meledak. Mereka menuntut jawaban, bagaimana bisa kebohongan ini disimpan begitu lama? Dari kejauhan Blair mengamati ketegasan Abel dengan tatapan tajam. Kini semua menjadi jelas. Masalah 7 jembatan memang tak punya solusi dan keluarga Howard telah menipu semua orang. Setelah kebenaran yang pahit terungkap, generasi penerus Howard kini memikul beban yang lebih berat dan nama keluarga mereka kini tercoreng aib. Tiba-tiba seorang gadis memberanikan diri bertanya, apa ini alasanmu membubarkan perkumpulan matematika? Tanpa mengangkat wajahnya, Abel menjawab bahwa penebusan adalah salah satu alasannya, tapi bukan yang paling utama. Alasan utamanya adalah karena angka iblis. Gadis itu kembali bertanya, lalu apa kalian sudah menemukannya? Abel menegakkan tubuhnya, tatapannya lurus ke depan. Tidak, bukan karena kami tidak mampu, tapi karena angka itu sebenarnya tidak pernah ada. Pengakuan ini sontak membuat Blair terperangah. Seorang tetua di kerumunan mendesak, apa dasarmu berkata seperti itu? Abel menjelaskan angka itu mustahil ada dalam kerangka ilmu pengetahuan saat ini. Itulah alasan sebenarnya perkumpulan itu dibubarkan. Seseorang bertanya lagi, jadi angka iblis takkan pernah bisa dipecahkan. Bukan begitu, sahut Abel. Ia menyatakan angka iblis bisa dipecahkan, dan suatu hari nanti mereka pasti bisa. Namun untuk saat ini, penemuan itu akan membuka sebuah cabang penelitian yang benar-benar baru. Dan satu-satunya orang yang bisa memandu mereka adalah Tuan Blair dari Akademi Shandon, sang pencipta angka iblis itu sendiri. Seluruh ruangan bergemuruh. Siapa itu Blair Tak? Seorang pun pernah mendengar namanya. Abel tersenyum tipis. Wajar jika kalian tak mengenalnya. Tuan Blair adalah sosok yang sangat rendah hati. Saat memperkenalkan angka ini, ia bahkan meminta agar namanya dirahasiakan. Tapi kini, demi kemajuan ilmu pengetahuan saya, memohon bantuan Tuan Blair. Sontak Profesor Britney dan semua orang menoleh ke arah Blair, namun yang mereka temukan hanyalah kursi kosong. Sang jenius telah lenyap tanpa jejak. Ya, Blair baru saja kabur dari sorotan. Adik Abel berbisik, "Kak, dia pergi." Abel hanya tersenyum miring. Kukira rasa penasarannya lebih besar, ternyata aku salah. Abel menambahkan bahwa cepat atau lambat pemuda itu akan muncul, dan saat itulah mereka akan menagih penjelasannya. Waktu pun berlalu setelah konferensi yang heboh itu. Esok harinya gosip panas menyebar secepat kilat. Rumor tentang sang pencipta angka iblis, yaitu Blair, menjadi topik utama. Rencana Abel berhasil dengan gemilang. Skandal keluarganya terlupakan, dan kini semua beban beralih ke pundak Blair. Di dalam kelas nama Blair menjadi satu-satunya buah bibir. Toby sahabatnya mencoba menyadarkannya. Tapi Blair buru-buru menyela dengan panik. "Aku tidak lihat apa-apa, aku pulang cepat." Seru Blair memohon agar tidak diganggu. Tapi Toby tak peduli. Dengan cemas ia menyuruh Blair untuk melihat ke depan. Blair pun berbalik dan langsung berhadapan dengan aura mengintimidasi dari Pak Hang Guru, sejarahnya yang berdiri menjulang di depan mejanya. "Kau boleh saja jenius matematika, Blair," geram sang guru, "tapi nilai sejarahmu selalu di bawah standar." Blair mencoba berkilah. "Pengetahuan sejarah saya agak tidak teratur di kepala Pak.
Brak Pak Hang menggebrak meja tak mau mendengar alasan apapun. Setenar apapun kau sekarang di kelas ini, kau tetaplah murid. Belajarlah yang benar. Melihat situasi memanas, Toby menyela. Anu Pak, ada yang mencari Blair. Pak Hang yang murka karena diinterupsi hendak membentak Toby, namun anak itu hanya menunjuk ke arah pintu. Tanpa menoleh sang guru membentak, saya tidak peduli. Bahkan jika wakil kepala sekolah yang datang sekalipun, tiba-tiba wakil kepala sekolah muncul dan menepuk pundaknya. Dia di sini untuk Blair. Raut wajah sang guru langsung berubah pias. Dengan panik guru itu menyuruh Blair untuk segera pergi. Tanpa ragu Blair bangkit dan melangkah keluar. Di koridor akademi yang megah, ternyata Presiden Kelvin sudah menunggunya. Presiden menyapanya namun raut wajah Blair tampak tak senang. Ada urusan apa mereka mencarinya? Wakil kepala sekolah pun menjelaskan seluruh dunia gempar karena angka iblis ciptaan Blair. Bahkan para ahli matematika pun dibuat pusing. Blair paham situasinya, ekspresinya berubah serius. Namun saat ia hendak bicara Kelvin, memotongnya. Sang presiden memohon bantuannya mengatakan, ini juga akan menguntungkan Blair. Namun dengan senyum tipis Blair menolak. Aku tidak tertarik, jawabnya santai. Sementara itu, di kelas Profesor Britney pintu tiba-tiba didobrak dengan keras. Toby masuk dengan napas terengah-engah. Dia berlari sekuat tenaga membawa kabar darurat untuk sang profesor. Profesor, gawat, mereka membawa Blair, ya? Toby memohon bantuannya. Kabar pun menyebar, semua orang berkumpul di depan ruang konferensi. Di dalam Blair dikelilingi oleh para petinggi akademi, 4 wakil kepala sekolah, dan puluhan manajer menatapnya tajam, seolah sedang menginterogasi seorang penjahat. Dengan tenang Blair bertanya pada Presiden Kelvin, bagaimana Anda mengharapkan saya bekerja sama? Presiden menjawab, sebagai pencipta angka iblis, Blair punya tanggung jawab pada dunia matematika. Blair justru membalikkan keadaan. Apakah Anda selalu menyebut kebenaran sebagai sesuatu yang jahat, Tuan Presiden? Pertanyaan tajam itu menyulut amarah beberapa orang di ruangan. Kelvin langsung ke intinya, benarkah angka iblis tidak bisa dinyatakan sebagai bilangan bulat? Blair membenarkannya, bahkan menjelaskan bahwa akarnya pun tak bisa dinyatakan dengan angka 2 atau 3. Nilai ini tak bisa diwakili bilangan bulat, dan ada banyak angka lain yang serupa. Dan yang terpenting, semua ini punya bukti matematis. Wajah Kelvin tampak terguncang. Jadi kita sudah salah selama ratusan tahun. Blair menjelaskan kalau itu hal biasa dalam matematika. Sebab matematika adalah ilmu untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan. Kelvin pun bertanya, maukah Blair mengajari mereka metode pembuktiannya? Dengan menyesal, Blair kembali menolak. Maaf, saya tidak bisa membantu. Dari tatapan mereka, Blair akhirnya mengerti. Ia tahu apa yang membuat mereka begitu ketakutan. Mereka takut keyakinan mereka selama ini ternyata keliru. Namun menurut Blair, rasa takut itu wajar. Di kampung halamannya, pertempuran besar terjadi hanya untuk mencari sebuah kebenaran. Hanya dengan melampaui rasa takut, mereka bisa maju dan menemukan jawabannya. Mereka harus menghadapi iblis ini selangkah demi selangkah. Jika Blair berikan jawabannya itu, justru akan merusak dunia matematika. Blair percaya mereka punya keberanian untuk menghadapi tantangan ini secara langsung. Karena pada akhirnya keberanianlah yang selalu dihargai. Kata-kata itu menghantam sang presiden. Tiba-tiba semua orang di ruangan itu membungkuk dalam-dalam pada Blair. Mereka berterima kasih atas pelajarannya. Presiden mengakui kalau mereka terlalu tergesa-gesa. Mereka berjanji dunia matematika tak akan pernah melupakan bimbingan dan kontribusi Blair. Blair yang tak mau makin terkenal, mencoba membujuk sang presiden untuk membatalkannya. Tiba-tiba, pintu ruangan hancur terlepas dari engselnya. Pintu itu melayang menghantam sisi lain. Ruangan membuat kursi-kursi ikut berterbangan. Semua orang termasuk Blair menatap tak percaya pada sosok yang mendobrak pintu dengan kekuatan dahsyat itu. Di ambang pintu berdirilah Profesor Britney. Matanya berkilat penuh amarah kepada para petinggi. Aura kekuatannya meledak memenuhi udara, siap menghancurkan siapapun yang berani menyentuh muridnya. Dengan wajah dingin penuh amarah ia bertanya perlahan, "Kenapa kalian membawa Blairku?" Di sisi lain, Blair justru tersenyum dan melambai santai. "Profesor Britney, semuanya baik-baik saja kok," katanya. "Mereka cuma mau bicara sebentar." Sadar akan tindakannya yang berlebihan, wajah Profesor Britney langsung memerah karena malu dan ia pun menarik kembali auranya. Profesor Britney mencoba berkelit dengan 1000 alasan di depan presiden. Tapi sang presiden sama sekali tak bergeming. Justru presiden menyalahkan mereka karena bertindak gegabah tanpa memberitahu Profesor Britney soal pertemuan itu. Waktu berlalu, akhirnya masalah besar yang menyangkut Blair berhasil diselesaikan. Di koridor yang sepi, Blair dan sang profesor berjalan dalam keheningan. Keduanya larut dalam pikiran masing-masing. Profesor Britney akhirnya membuka suara mengaku ia hanya cemas orang-orang itu akan mengapa-apakan Blair. Blair menenangkannya. Dengan murid sebanyak ini di akademi, takkan ada yang berani macam-macam. Tiba-tiba sang profesor menghentikan langkahnya.
Ia punya satu pertanyaan untuk Blair. Blair yang santai menyuruhnya langsung bertanya. Sang profesor penasaran mengapa Blair sampai seheboh itu membahas angka iblis. Blair menjelaskan itu hanya kebiasaan di komunitas matematika. Ia cuma membalikan pertanyaan mereka saja. Namun sang profesor tampak tak puas dengan jawaban itu. Dengan wajah memerah karena malu, Profesor Britney akhirnya bertanya, "Apa kau menyukai Isabella?" Blair seketika membeku, tak menyangka akan mendapat pertanyaan itu. Di kepala sang profesor, terjalin sebuah skenario cinta segitiga antara Blair, Isabella, dan Faz. Menurut teorinya, Blair membenci Faz karena Isabella juga menyukai pria itu. Karena itu, ia berjanji akan menjaga rahasia kalau Blair membuat keributan demi mendapatkan perhatian Isabella. Blair berusaha meluruskan kesalahpahaman ini, tapi sia-sia. Sang profesor sudah terlanjur bersemangat dan berlari pergi untuk membantu Blair. Blair hanya bisa berteriak memanggilnya untuk berhenti. Namun teriakannya tak dihiraukan. Blair hanya bisa pasrah membayangkan masalah yang akan datang. Waktu berlalu hingga malam tiba. Kini Blair sedang berada di dapur, menyiapkan makan malam untuknya dan Isabella. Blair masih memikirkan imajinasi liar Profesor Britney. Ia harus segera mencari waktu untuk meluruskan semuanya. Tiba-tiba Isabella muncul di hadapannya, menatap penasaran masakan yang sedang dibuat Blair. Tak lama Profesor Britney juga muncul. Rupanya dialah yang mengajak Isabella ke sini agar mereka bisa meneliti angka iblis bersama. Mengalihkan pembicaraan, Blair bertanya pada sang profesor soal sihir utamanya yang berelemen angin. Blair menjelaskan ia ingin membuat sebuah alat bernama kulkas untuk menyimpan makanan, tapi ia membutuhkan sihir air tingkat tinggi untuk membuatnya. Mendengar kata asing itu, sang profesor bertanya, "Kulkas itu apa?" Blair menyodorkan secari kertas berisi gambar. Ia menjelaskan benda itu seperti kotak es penyimpan makanan. Profesor Britney dan Isabella pun mendekat penasaran dengan rancangan yang digambar Blair. Sang profesor tampak terkejut melihat gambarnya sementara Blair hanya tersenyum tipis. Berbeda dengan Isabella yang justru tertawa terbahak-bahak. Reaksi Isabella membuat Blair kesal. Ia pun merebut kembali kertasnya sambil menggerutu. Namun Profesor Britney menanggapi gambar itu dengan serius. Ia langsung merapalkan sebuah mantra air. Seketika, terciptalah sebuah benda yang persis seperti dalam rancangan Blair. Blair terperangah. Ia tak percaya dan bertanya bagaimana sang profesor bisa melakukannya. Profesor Britney lalu menjelaskan, ia tak hanya menguasai sihir angin tingkat tinggi, tapi juga sihir air. Isabella terkejut karena penyihir dua elemen sangatlah langka. Jumlah mereka bisa dihitung dengan jari. Melihat kekuatan sebesar itu, Blair jadi penasaran. Kenapa seorang penyihir hebat sepertinya masih mengajar di akademi? Pertanyaan itu membuat sang profesor tersipu. Ia terdiam seolah tenggelam dalam kenangan. Di tengah lamunannya, matanya tak sengaja tertuju pada panci di atas kompor. Menghindari jawaban, ia langsung mengalihkan topik dan mengumumkan makan malam sudah siap. Rupanya Blair sudah menyiapkan hidangan lengkap untuk mereka bertiga. Isabella tampak bingung. Ia belum pernah melihat hidangan semacam ini sebelumnya. Blair pun menjelaskan kalau ini semua adalah resep dari kampung halamannya. Wajar saja jika mereka merasa asing. Isabella sempat ragu apa benar Blair bisa memasak, tapi ia sangat penasaran untuk mencicipinya. Beberapa saat kemudian, pemandangan di meja makan sudah sangat berbeda. Piring-piring itu bersih tak bersisa. Isabella bahkan menjilat bibirnya menikmati sisa rasa yang tertinggal. Ia benar-benar terpukau dengan masakan Blair. Wajahnya bahkan menunjukkan ekspresi terbuai. Blair terkejut melihat reaksi Isabella yang jarang menunjukkan perasaannya. Tentu saja ia tak akan melewatkan kesempatan ini untuk menggodanya. Ia mengingatkan Isabella akan kata-katanya dulu, yang lebih memilih merasa lapar daripada makan masakannya. Wajah gadis pirang itu seketika memerah. Sambil menjewer telinga Blair, ia mengeluh karena makanannya terlalu enak. Melihat pemandangan itu, sang guru hanya bisa tertawa. Tawa Profesor Britney yang geli membuat mereka berdua menoleh penasaran bertanya apa yang lucu. Tanpa basa-basi, sang guru menggoda bahwa mereka terlihat seperti pasangan yang serasi. Komentar itu sukses membuat keduanya tersipu malu. Mereka hanya bisa menatap guru, berharap bisa menghilang saat itu juga. Untuk memecah suasana, Isabella melepaskan jewerannya dan berkata ia tidak tertarik pada orang aneh. Ejekan itu tak dibiarkan begitu saja. Blair membalas kalau ia juga tak suka gadis sombong. Melihat itu, sang guru pun menengahi. Profesor Britney mengingatkan Isabella yang sudah naik level dan bertanya elemen sihir apa yang ingin ia latih. Gadis itu dengan mantap menjawab, ia ingin melatih elemen angin sama seperti gurunya. Tapi sang master menjelaskan meski angin itu kuat di level awal itu, kurang berguna untuk bertarung. Profesor Britney berkata hal terpenting bagi Isabella sekarang adalah pertahanan diri. Karena itu, ia menyarankan elemen tanah. Tapi Isabella menolaknya mentah-mentah. Baginya serangan sihir tanah itu terlihat payah. Mendengar itu, Blair hanya bisa membatin, "Hah, alasan yang bagus sekali.
Tiba-tiba sebuah jeweran keras mendarat lagi di telinga Blair. Sontak ia melompat dan berteriak kesal. "Bagaimana kau tahu isi pikiranku?" bentaknya. Isabella hanya menyeringai. "Tidak perlu tahu, semua terlihat jelas di wajahmu." Kini giliran Blair yang ditanya elemen apa yang ingin ia pelajari. Sambil bergaya berpikir, Blair dengan santai menjawab kalau ia menyukai semua elemen. Isabella langsung mencibirnya. Ia menyuruh Blair berhenti bermimpi karena mustahil ada orang yang berbakat menguasai keempat elemen. Tapi saat menatap Blair, Profesor Britney merasakan aura yang berbeda bahkan sampai membuatnya merinding. Sang profesor justru berkata, "Blair bukan hanya bisa, tapi akan mencapai hal mustahil itu." Tentu saja Isabella menganggapnya bualan. Namun sang guru menjelaskan alasannya. Setiap kali Blair memakai sihir, aura yang padat dan liar terbentuk di sekelilingnya. Itu tandanya ia mungkin punya bakat untuk mengendalikan keempat elemen sekaligus. Mengalihkan pembicaraan profesor, bilang mereka akan memulai pelajaran sihir yang sesungguhnya. Sontak, seluruh kelompok bersorak gembira. Bagaimanapun guru mereka adalah penyihir tingkat super. Tapi Profesor Britney mengingatkan untuk jadi penyihir hebat, mereka tak bisa hanya mengandalkan sihir. Ia menjelaskan meski punya bakat sihir yang luar biasa, merapal mantra, dan membuat gerakan butuh waktu yang tidak sebentar. Karena itu penyihir juga perlu melatih bela diri untuk melindungi diri saat situasi darurat. Sementara sang guru memberi wejangan pikiran, Blair justru melayang membayangkan betapa praktisnya sihir air untuk mencuci piring. Sang guru menekankan pertarungan jarak dekat terkadang jauh lebih berguna daripada sihir. Karena itulah, sebelum belajar mantra, ia ingin menunjukkan dasar-dasar bela diri. Blair pun tersadar gurunya juga seorang petarung tangguh. Tanpa ragu, Isabella langsung mengajukan diri untuk melawan Blair, membanggakan latihan bela dirinya di rumah. Profesor Britney hanya tersenyum dan mengingatkan Blair untuk berhati-hati. Isabella berjanji tidak akan serius sambil menyindir, "Kalau dalam sihir saja payah, setidaknya aku harus lebih baik darimu dalam bertarung." Maka keduanya pun berganti pakaian dan bersiap di sebuah ruangan kosong untuk memulai duel. Untuk mencoba mengintimidasi lawannya, Isabella mengancam, "Bersiaplah keluar dari sini sambil menangis karena pukulanku." Detik berikutnya Isabella melesat maju, gerakannya secepat kilat mengincar serangan pertama. Dalam sekejap ia sudah di depan Blair melayangkan pukulan keras, duel sengit mereka pun dimulai. Waktu berlalu hingga malam tiba. Di luar langit sudah penuh bintang, namun pertarungan di antara keduanya masih belum berakhir. Tapi ternyata Blair sudah waspada. Dengan timing yang sempurna, bukannya menghindar, ia justru menangkap pergelangan tangan Isabella di udara. Gadis pirang itu benar-benar terkejut, tak percaya serangannya ditahan semudah itu. Blair memanfaatkan momen itu. Ia menarik Isabella membantingnya ke lantai, dan dalam sekejap mengunci pergerakannya model. Terjepit gadis itu mengeluarkan jurus andalannya. Dengan akting menangis, ia memohon ampun pada Blair, dan Blair pun termakan umpannya. Blair yang lengah pun melonggarkan pegangannya. "Baiklah, aku akan melepaskanmu," katanya lega. Tapi belum selesai kalimatnya, sebuah tendangan melesat lurus ke arah wajahnya. Air mata buaya itu hanyalah siasat untuk menyerang balik. Tapi Blair sudah mengantisipasi gerakan licik ini. Dengan satu gerakan lincah Blair, membuatnya kehilangan pijakan. Kali ini Isabella terhempas jatuh tanpa bisa melawan. Isabella panik. Jatuh dari ketinggian seperti ini pasti akan terasa menyakitkan. Namun tubuhnya mendadak berhenti jatuh. Saat membuka mata, Blair sudah mendekapnya, erat hanya sejengkal dari lantai. Blair menatapnya dan berbisik, "Maaf." Seketika pipi gadis itu memerah padam. Sang guru Profesor Britney hanya bisa terdiam dengan mulut ternganga tak percaya. Bagaimana bisa pemuda ini mengalahkan putri wali kota? Seorang gadis yang berlatih keras sejak kecil. Blair menjelaskan kalau ia tak pernah ikut kelas bela diri resmi. Di kampung halamannya, ia hanya berlatih aliran bernama Sand. Sang guru mengaku tak pernah mendengar nama aliran itu. "Asal-usulmu benar-benar misterius," gumamnya. Sementara itu, Isabella yang masih digendong Blair mulai mencubit pipinya dengan kesal. Seakan berkata, "Cepat turunkan aku." Tak mau mengaku kalah, Isabella malah menyalakan lantai yang katanya terlalu licin. Melihat pertarungan seru itu, semangat Profesor Britney ikut terbakar dan menantang Blair untuk berlatih dengannya. Blair tampak ragu menjelaskan bahwa dengan aliran Sen, sulit mengontrol kekuatan dan ia takut melukai sang profesor. Tapi sang guru hanya tersenyum. "Tenang saja, jangan khawatirkan itu." Akhirnya Blair menerima tantangan itu dengan tatapan serius. Ia melesat cepat melancarkan tendangan tinggi ke arah kepala sang guru. Profesor Britney fokus membaca gerakannya dan menghindar di detik terakhir dengan refleks luar biasa. Tapi serangan itu tak pernah sampai. Apa yang terjadi? Di tengah serangan fokus, Blair buyar. Ia teringat pesan gurunya saat melawan master sejati. "Kau bahkan takkan sadar apa yang telah mengenaimu." Dulu Blair menganggapnya bualan semata, tapi kini ia merasakan kebenarannya secara langsung. Dengan pertahanan terbuka, Profesor Britney menjatuhkannya tanpa kesulitan. Sang guru menangkap tubuh Blair dan membaringkannya dengan lembut. Isabella langsung berlari mendekat. "Blair, kamu tidak apa-apa?" teriaknya cemas. Sang guru menenangkannya.
Dia hanya pingsan sebentar, akan segera siuman. Gadis pirang itu cemberut. Biar saja si mesum itu pingsan selamanya. Melihat Blair tak sadarkan diri, Profesor Britney pun memutuskan untuk beraksi. Aku tahu, kamu sebenarnya suka kan pada Blair goda sang guru. Kata-kata itu bagai petir di siang bolong. Wajah Isabella langsung merah padam karena malu. Mana mungkin guru sudah gila, sanggahnya. Aku tidak akan pernah suka pada orang mesum sepertinya. Tapi Profesor Britney hanya tersenyum penuh arti. Ini bukan sekadar firasat loh. Sang guru tampak begitu yakin. Isabella hendak membalas tapi tiba-tiba terpotong. Blair yang setengah sadar memanggil nama gurunya, dan tangannya meraih hal pertama yang bisa ia genggam. Isabella makin salah tingkah saat melihat tangan Blair tanpa sadar mendarat di dada sang guru. Tepat saat itu, mata Blair mulai terbuka. Kesadaran Blair mulai pulih, berusaha mulai mencerna apa yang terjadi. Esok harinya di Akademi, Blair hanya bisa meringis sambil mengusap lukanya. Toby menatapnya dengan senyum jahil. Jadi, apa yang terjadi di rumah Profesor Britney kemarin? Tanyanya menggoda. Blair hanya bisa menggeram kesal mengingat semua kekacauan setelah ia pingsan. Setelah insiden memalukan itu, Isabella benar-benar mengamuk dan mengejar Blair habis-habisan. Blair lari terbirit-birit sambil berteriak, "Lepaskan lenganku, bisa patah." Sang guru pun terpaksa turun tangan menyuruh Isabella tenang dan menjelaskan kalau Blair melakukannya tanpa sadar. Mengingat gadis itu, Blair jadi kesal sendiri. Tekniknya nol besar, tapi tenaganya luar biasa. Cukup untuk membuat lengannya patah. Blair tak menyangka Isabella begitu mahir dalam seni bela diri. Pasti gurunya hebat dan latihannya sangat keras. Di dunia ini rakyat biasa tak punya kesempatan belajar bela diri, apalagi sihir sejak kecil. Blair pun menduga Isabella pastilah dari keluarga terpandang. Tiba-tiba Toby memanggilnya. Aku berhasil, aku menguasai teknik pemanggilan roh yang kau ajarkan." Blair takjub melihat bakat temannya yang mampu menyerap teknik rumit secepat kilat. Dengan semangat membara, Toby langsung menawarkan diri untuk pamer kekuatan. Toby memusatkan seluruh energinya memanggil elemen api dari dalam dirinya. Aura sihir mulai terbentuk saat Toby meneriakkan mantera bola api. Wah, halawiyah. Blair hanya menatap dengan penuh tanda tanya. Blair kebingungan kenapa tidak terjadi apa-apa. Terjadi apa-apa, namun Toby menyuruhnya melihat lebih saksama. Saat mereka memfokuskan pandangan, tampak dua bola api mungil melayang di telapak tangan Toby. Blair pun mulai menggoda. Dengan sihir seperti itu, kau takkan pernah bisa melampauiku. Walau dalam hati Blair berpikir itu lebih mirip dua kunang-kunang api. Tiba-tiba sesuatu mengalihkan perhatian Blair. Sebuah tangan menyodorkan kue tepat di depan wajahnya. Ternyata itu Alice. Ia dengar lengan Blair bermasalah dan sengaja membawakan camilan. Mengira Blair pasti melewatkan makan lagi Alice, bahkan menyindir Toby yang mungkin sudah menghabiskan bekalnya sendiri. Blair menjawab kalau ia merasa sedikit canggung menerima makanan dari Alice. Tapi di saat yang sama, matanya tak bisa lepas dari kue itu. Sambil tersenyum, gadis itu bertanya, "Enak kan?" Begitu mencicipinya, Blair mengakui masakan Alice memang yang terlezat dan bertanya tujuan kedatangannya. Alice bilang ia punya satu pertanyaan. Blair berjanji akan menjawab jujur. Tanpa basa-basi, Alice langsung bertanya, "Apa kau menyukai Isabella?" Pertanyaan itu sukses membuat Blair membeku. Ia mencoba balik bertanya, tapi Alice tak bergeming dan terus menuntut jawaban. Dengan gugup, Blair mencoba berkelit mengatakan kalau minatnya saat ini hanyalah pada sihir. Alice merasa jawaban itu terdengar lemah, namun ia terlihat cukup puas. Belum sempat Blair menenangkan diri, Alice mendekat dan mendaratkan ciuman di pipinya. Wajah Blair pun semakin memerah. Sambil berlalu, Alice berjanji akan lebih sering menemuinya mulai sekarang. Semua teman sekelas yang menonton adegan itu hanya bisa melongo tak percaya melihat pesona pemuda berambut hitam itu. Jam pelajaran akhirnya usai dan Blair memutuskan untuk pergi ke perpustakaan. Masih terbayang-bayang oleh sikap Alice, Blair memilih untuk tidak memikirkannya lagi. Sadar ia sudah melahap semua buku sihir di lantai ini. Setelah menyelesaikan buku terakhir, Blair meregangkan tubuhnya dan menguap lebar. Merasa sangat lelah, tujuannya kini adalah lantai 2 tempat buku-buku sihir tingkat lanjut disimpan. Blair melangkah ke meja utama dan melihat seorang gadis berambut ungu yang tenggelam dalam buku bersampul merah muda. Sepertinya gadis itu penggemar novel romantis. Blair pun mendekat untuk bertanya cara menuju ke lantai atas. Gadis itu melirik lencana Blair dengan tatapan dingin melihat statusnya yang hanya seorang siswa biasa. Dengan ketus, ia menolak mengatakan kalau lantai 2 hanya untuk penyihir tingkat pemula ke atas. Blair menjelaskan situasinya, namun gadis itu tetap menolak bahkan dengan nada menyindir. Ia meremehkan bagaimana mungkin Blair bisa memahami buku-buku tingkat lanjut. Sikap sombong itu hampir memancing emosi Blair. Tepat pada saat itu, Molly muncul di meja. Ia mengenali Blair dan bertanya apakah ia butuh bantuan. Gadis berambut ungu itu sama sekali tidak peduli. Ia membalikkan badan dan menyuruh Molly yang mengurusnya. Molly pun menjelaskan untuk naik ke lantai atas Blair, memerlukan kartu identitas penyihir, setidaknya level paling dasar. Molly menyarankan Blair mencoba ujian sertifikasi, tapi kemungkinannya sangat kecil.
karena kekuatan spiritualnya yang rendah. Meskipun begitu, Blair sudah membulatkan tekadnya untuk mengambil risiko. Blair memberitahu Molly bahwa ia baru menemukan cara untuk meningkatkan sihir elemen airnya. Molly mengingatkan kalau ini bukan main-main. Jika gagal, nama Blair akan masuk daftar hitam perpustakaan selamanya. Tapi tatapan Blair menunjukkan keseriusan. Setelah berpikir sejenak, Molly memutuskan untuk percaya dan menyetujui permintaan Blair. Molly dengan ramah memintanya untuk ikut ke sebuah ruangan tempat para penguji berada dan menjelaskan situasi Blair. Salah satu pria di sana terperangah. Tidak kusangka, ada siswa yang ingin meningkatkan sihir air. Penguji lain menganggapnya omong kosong, sebuah alasan untuk menipu mereka, karena sihir bola air sudah ada sejak lama. Seorang penyihir berjubah biru memperingatkan jika ia hanya menggertak riwayatnya akan tamat. Namun Molly tetap membelanya. Ia percaya pada pemuda itu dan meminta para penguji memberinya kesempatan. Melihat kegigihan Molly, para pria itu akhirnya menyerah. Penyihir berjubah biru mempersilakan Blair masuk. Blair melangkah ke dalam ruangan yang agak berantakan, menyesuaikan topengnya sebelum bicara. Namun kedua penyihir itu seolah tidak peduli dengan kehadirannya. Mereka malah asik menyeruput minuman dan mengobrol santai. Blair menyapa mereka, memperkenalkan diri sebagai Chen Lo, seorang siswa sihir yang datang untuk menunjukkan cara meningkatkan sihir bola air mereka. Sebuah metode yang bisa meningkatkan kekuatan secara luar biasa. Tiba-tiba tatapan penyihir berjubah merah menajam. Wajahnya memerah seolah otaknya mengalami korsleting. Dia melompat dari kursinya dan berteriak, "Aku kenal anak berambut hitam itu. Dialah yang menyusup ke kantor kita. Tempo hari menggunakan sihir," tuduhnya. Dia memperingatkan rekannya agar segera pindah ke ruang pengujian, karena anak itu hampir menghancurkan tempat mereka sebelumnya. Penyihir berjanggut itu kebingungan menganggap rekannya berlebihan. Menurutnya, Blair hanyalah siswa biasa. Pria berjanggut itu kemudian mempersilakan Blair menunjukkan teknik bola air yang disebutkannya. Blair pun mulai mengumpulkan energinya. Mana yang dahsyat mengalir membentuk elemen api dan air secara bersamaan. Api berkobar di tangan kirinya, sementara bola air terbentuk cepat di tangan kanannya. Penyihir air itu terbelalak terpaku menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia menggunakan dua sihir sekaligus, serunya pada saudaranya takjub. Setelah mana terkumpul, Blair mulai menyatukan kedua elemen itu dalam tekanan tinggi. Api dan air dipaksa menyatu. Seketika gelombang energi yang hebat menyebar ke segala penjuru. Sang penyihir api langsung waspada. Instingnya berteriak bahwa kejadian sebelumnya akan terulang kembali. Ledakan dahsyat mengguncang ruangan membuat segalanya berterbangan. Saat kepulan uap memudar, siluet Blair muncul di tengahnya. Penyihir air menatapnya dengan geram. Matanya melotot marah. Bagaimana kau bisa melakukannya? Bagi Blair tekniknya cukup sederhana. Pertama buat bola air, lalu bola api. Setelah itu campurkan keduanya, padatkan, lalu satukan. Saat keduanya menyatu, energi yang dilepaskan jauh lebih besar dari masing-masing elemen. Penyihir berjubah biru itu tercengang. Bocah ini bisa menggunakan dua elemen. Ia terkesan dan meminta Blair menunggu sebentar. Molly kemudian datang membawakan secangkir teh untuk tamu mereka. Blair berterima kasih. Merasa suasana agak canggung, ia pun mengajak Molly untuk duduk. Untuk memulai percakapan, pemuda itu bertanya, "Apakah kamu juga seorang penyihir?" Molly menjawab dengan malu-malu bahwa kemampuannya tidak sehebat Blair. Tentu saja ia sangat terkesan dengan pertunjukan kekuatan barusan. Namun Blair merendah mengatakan kekuatannya berasal dari teknik, bukan karena kemampuannya yang hebat. Baginya menggunakan dua elemen sekaligus lebih mudah dari yang terlihat, sama seperti melakukan dua hal berbeda dengan masing-masing tangan. Blair bahkan menunjukkannya dengan menggambar dua hewan sekaligus di atas kertas menggunakan kedua tangannya. "Anjing dan kucingnya lucu sekali," puji Molly. Blair menjawab, "Sebenarnya, itu serigala dan harimau." Dengan wajah bersemu merah, Molly berkata kalau ia juga bisa melakukan dua hal bersamaan. Sementara itu, kedua penyihir menghadap wakil presiden untuk melaporkan tentang siswa luar biasa itu. Sang wakil presiden sama sekali tidak percaya. Mustahil seseorang di levelnya bisa menciptakan dua elemen sekaligus. Namun pria berjubah biru yang bernama Brady itu bersikeras. Mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sebuah pikiran melintas di benak wakil presiden. Mungkin anak ini bisa membuka jalan baru bagi dunia sihir. Tapi pertanyaannya, jika teknik ini tidak bisa digunakan secara luas, apa gunanya? Atas perintah wakil presiden, semua manajer dan staf penting segera dikumpulkan. Banyak dari mereka yang mengeluh karena pertemuan mendadak ini mengganggu urusan mereka. Tiba-tiba wakil presiden muncul bersama kedua penyihir, mengumumkan bahwa seseorang telah menemukan sebuah teknik sihir yang baru. Tapi ada satu syarat, kau harus menciptakan bola air dan api secara bersamaan. Brady mengumumkan ujian mustahil ini di hadapan para penyihir. Seketika keraguan pun menyebar. Mungkinkah sihir seperti itu benar-benar ada? Gadis berambut ungu menatap Blair tajam, curiga sihir ini adalah ciptaannya. Tapi ia menepis pikiran itu. Tidak mungkin dia hanya seorang murid biasa. Semua penyihir pun mencoba memanggil kedua elemen. Satu orang bahkan nyaris berhasil. Api menyala di satu tangan, dan air mulai terbentuk di tangan lainnya. Tapi sesaat kemudian,
Brak mantra itu pecah berantakan. Mengendalikan dua elemen ternyata mustahil. Seluruh kerumunan menyerah. Sudah kubilang itu tidak mungkin. Brady pun melapor pada wakil presiden bahwa tak seorang pun yang mampu melakukannya. Jadi mereka memutuskan untuk memanggil sang pencipta sihir itu sendiri, Blair. Dalam perjalanan para petinggi tampak cemas. Sang presiden bergumam, "Kukira hanya Chenlo yang sanggup melakukan ini." Raut kecewa terpancar di wajahnya. Ujian Blair sepertinya akan gagal total. Tapi tiba-tiba Molly muncul dan di kedua tangannya, bola air dan bola api menari dengan sempurna. Ketiga petinggi itu terdiam membisu, mata mereka terbelalak tak percaya. Molly yang kebingungan hanya bisa menyapa wakil presiden Elton dengan gugup. Blair langsung mengambil kesempatan. "Molly sudah menguasainya, jadi aku luluskan." Tapi presiden menggeleng. "Aturannya butuh setidaknya 3 orang untuk sihir baru. Dan dari semua yang kami kumpulkan, hanya kalian berdua yang bisa." Wajah Molly langsung murung. Jadi, Blair tidak akan lulus. Namun presiden tersenyum. "Untuk sihir yang bisa mengubah dunia, akan kubuat pengecualian." Bukan hanya itu, Blair bahkan diundang menjadi anggota kehormatan perkumpulan sihir. "Sebuah kehormatan besar," jawab Blair. "Tapi, saya punya satu syarat." Syaratnya adalah promosikan Molly menjadi asisten manajer. Molly hanya bisa membeku di tempat, matanya membelalak tak mengerti. Di tempat lain, gadis berambut ungu mengamuk mendengar kabar promosi Molly. "Posisi itu seharusnya jadi milikku." Kebenciannya pada Molly semakin menjadi-jadi. Dia menerobos masuk dan membentak sekretaris lain, di mana Molly dan murid baru itu, "Wassalamualaikum, boy podium." Tiba-tiba dia teringat sesuatu. Blair sempat bertanya tentang perpustakaan lantai 2. Sementara itu, Blair sedang berada di kantor presiden. Ia baru saja menandatangani dokumen yang mematenkan teknik sihir barunya. Blair terkejut. "Tunggu, dunia ini mengenal hak cipta." Presiden menjelaskan bahwa teknik Blair akan dipromosikan dan siapapun yang ingin belajar harus membayar. Keuntungannya dibagi 50-50 antara Blair dan perkumpulan. Dan jika ada yang berani mencuri teknik ini tanpa membayar, mereka akan langsung masuk daftar hitam atau bahkan ditangkap. Blair tak habis pikir, sains mereka tertinggal tapi perlindungan hak ciptanya luar biasa. Lalu presiden menyebutkan harganya 100 koin emas. Blair nyaris pingsan, itu adalah harta karun, tapi sang presiden justru salah paham. Dia pikir Blair merasa harga itu terlalu murah. Ini kan teknik tingkat tinggi, jadi harganya tidak bisa terlalu mahal. Blair tersenyum. "Tenang saja, Presiden. Saya punya solusinya. Kita hanya perlu menambahkan sebuah peringatan khusus di instruksinya. Intinya, peringatan itu berbunyi, teknik ini sangat sulit, pikirkan baik-baik sebelum membeli, karena uang tidak bisa kembali." Bahkan Blair menambahkan satu pasal pamungkas yang menyatakan penafsiran akhir semua aturan ada di tangannya. Sang ketua kebingungan, namun Blair dengan santai menjelaskan ini adalah pasal anti masalah untuk mereka. Presiden pun terkesan dengan kecermatan Blair yang memikirkan segalanya sampai detail terkecil. Sambil tersenyum sinis, Blair membalas, "Anda juga tidak bodoh, kita ternyata sepemikiran." Sesaat kemudian, Molly mengajak Blair ke lantai 2 perpustakaan, sebuah area yang jauh lebih megah dari lantai 1. Molly menjelaskan hanya para penyihir tingkat atas yang diizinkan masuk ke area spesial ini. Itu sebabnya tempat ini selalu sepi, penuh dengan buku sihir tingkat lanjut yang menanti untuk dipelajari. Melihat tatapan Blair yang terpaku, Molly pun bertanya apa yang sedang ia perhatikan. Tanpa basa-basi, Blair memuji seragam baru. Molly sontak membuat pipi gadis itu merona karena pujian tak terduga. Tepat setelahnya, Blair langsung berganti topik. "Apa ada buku untuk meningkatkan kekuatan spiritual?" Molly bilang bukunya cukup langka, tapi tak butuh waktu lama ia berhasil menemukan yang Blair cari. Judulnya, Teori Peningkatan Kekuatan Spiritual. Namun saat menuruni tangga, Molly kehilangan pijakan dan terjatuh. Molly hanya bisa memejamkan mata pasrah menanti rasa sakit. Anehnya ia tidak merasakan apa-apa. Perlahan ia membuka mata. Ternyata Blair berhasil menangkapnya tepat waktu dan kini tengah memeluknya erat. Hening sejenak di antara mereka sampai Blair bertanya dengan lembut, "Kamu tidak apa-apa?" Pipi Molly memanas. Entah kenapa ia merasa seperti pernah mengalami ini, tapi seingatnya mereka tidak sendirian. Dan benar saja, seorang gadis berambut merah rupanya telah mengintip semua kejadian itu dari sudut ruangan. Tentu saja ia langsung salah paham dan imajinasi liarnya mulai berkelana. Ia menuduh Molly sedang merayu Blair demi promosi, lalu dengan percaya diri menghampiri Blair dan memanggilnya Chen Luo. Namun Blair hanya menanggapinya dengan tatapan dingin yang membuatnya kesal. Dengan nada menggoda, si rambut merah memberi selamat, berkata ia sudah menduga Blair pasti akan lulus. Ia pun memasang pose menantang dan menawarkan bantuan, berkata akan melakukan apapun untuknya. Reaksi Blair datar. Ia hanya menyuruh gadis itu untuk segera angkat kaki dari perpustakaan. Rencananya gagal total. Gadis itu terperangah sadar trik murahan seperti ini tak akan mempan pada Blair. Merasa ucapannya sedikit keterlaluan, Blair pun meminta maaf dengan singkat. Namun sedetik kemudian ia kembali menyindir, "Pergilah, aku mau membaca buku yang terlalu rumit untukmu." Gadis itu balik meminta maaf,
Tapi ia menambahkan agar Blair jangan percaya pada ucapan Molly. Katanya Molly adalah biang gosip. Padahal Blair sadar Molly sama sekali belum bicara tentang gadis ini. Justru karena gadis ini yang memulai dialah biang gosip yang sebenarnya, dan Blair harus membungkamnya. Blair pun mengancam akan memanggil Presiden Elton. Ancaman itu berhasil, gadis itu langsung kabur ketakutan. Akhirnya suasana kembali tenang. Para penyihir tahu kekuatan spiritual sangat bergantung pada bakat alami. Semakin besar bakatnya, semakin cepat peningkatannya. Selama ini hanya ada 2 cara untuk melatihnya, yaitu lewat meditasi atau terus-menerus memakai sihir. Namun buku ini menawarkan sebuah metode ketiga. Saat seorang penyihir mempelajari teknik baru, kekuatan spiritual mereka akan terkuras habis. Namun setelah pulih kapasitas maksimum kekuatan itu, justru mendapat peningkatan pesat. Logikanya sederhana, Blair hanya perlu menghabiskan energi sihirnya sampai titik nol, lalu memulihkannya berulang kali. Dengan cara ini, ia bisa menjadi jauh lebih kuat, bahkan melampaui batas bakatnya sendiri. Blair sangat bersemangat dan memutuskan untuk langsung menguji teori ini hari itu juga. Inilah kesempatannya untuk menjadi penyihir sejati. Tanpa ragu ia bergegas ke tempat latihan favoritnya. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benaknya. Perasaan tak enak menyelimutinya, sepertinya ia melupakan sesuatu yang amat penting. Benar saja. Setibanya di rumah, ia disambut oleh 2 gadis dengan wajah super masam. Penyebabnya ternyata Blair lupa menyiapkan makan malam untuk mereka. Blair sampai tak percaya betapa bergantungnya kedua gadis ini padanya. Dalam hatinya ia berpikir mereka ini seperti peliharaan kecil tak berdaya yang tak bisa hidup tanpanya. Isabella langsung melompat dari meja dan mengomel. "Kenapa kau terlambat sekali? Kami sudah sangat lapar." Tanpa banyak bicara, Blair langsung mengenakan celemeknya. Ia pikir sang profesor yang akan memasak karena dirinya baru saja kembali dari urusan serikat sihir. Blair pun bertanya kenapa gadis pirang itu ada di sini. Dengan wajah berseri-seri, Isabella tak sabar membagikan kabar gembira. Dan sebuah kejutan besar pun diumumkan. Mulai hari ini Isabella akan tinggal bersama mereka. Kabar itu menyambar Blair bagai petir. Saking kagetnya wajan di tangannya sampai terjatuh ke lantai. Reaksi Blair yang berlebihan membuat Isabella kesal. Kenapa dia tidak senang tinggal dengan orang sehebat dirinya? Profesor Brittany pun menengahi. Isabella pindah agar mereka bisa lebih mudah belajar sihir dan matematika bersama. Blair sama sekali tak percaya alasan itu. Sambil menggerutu, ia kembali menghadap kompor. Sadar Blair sedang bergumam sendiri, Isabella langsung melontarkan ancaman. Tapi Blair memilih untuk tidak mempedulikan keributan itu. Baginya eksperimen sihir hari ini jauh lebih penting. Akhirnya makan malam pun siap. Isabella menjadi yang pertama menghabiskan makanannya. Dengan napas puas Isabella bersandar. Tapi Blair langsung merusak momen itu, menyuruhnya mencuci piring. Usai makan malam mereka bersiap untuk mandi. Tiba-tiba Blair menerobos masuk ke kamar mandi, hendak mengingatkan sesuatu pada Isabella. Masalahnya ia masuk di waktu yang salah. Tepat saat kedua gadis itu sedang berganti pakaian, wajah Blair langsung memerah padam, dan sebuah sandal pun melayang tepat mengenai mukanya. Waktu berlalu malam pun tiba. Semuanya bersiap untuk beristirahat. Di kamarnya Blair termenung. Kenapa ia harus mengurus 2 gadis ini seperti anak kecil saja? Tiba-tiba ia bosan dengan keluhannya. Ia melompat berdiri dan menggebrak meja. Daripada mengurus pekerjaan rumah, sudah waktunya mempelajari sihir baru. Matanya tertuju pada sebuah buku. Ia memutuskan untuk melatih teknik Firbard yang tertulis di sana. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu. Blair yang terganggu pun bertanya dengan kesal. Ternyata itu Isabella. Sambil menahan amarah, Blair menyuruhnya masuk. Isabella mengaku khawatir karena tadi melempar sandal. Ia ingin memastikan keadaan Blair baik-baik saja. Tapi Blair tahu itu hanya sebuah alasan. Pasti ada hal lain yang ingin dibicarakannya. Blair pun langsung bertanya apa maunya. Dengan malu-malu Isabella mengaku tak bisa tidur dan penasaran soal masa depan Blair. Blair tampak bingung tidak mengerti arah pembicaraan ini. Isabella menjelaskan masa sekolahnya tinggal setahun lagi, sementara Blair masih 2 tahun. Ia penasaran apa rencana Blair setelah lulus nanti. Blair menjawab ia belum memikirkannya. Mungkin hanya akan menjadi asisten pengajar di akademi. Tak bisa menahan diri, Isabella tiba-tiba mendekat dan memegang lengan Blair. Dengan nada memohon, ia bertanya apa Blair tidak ingin pergi ke ibu kota setelah lulus. Matanya berbinar penuh harap. Ayahnya pasti bisa membantu Blair masuk dan mereka bisa belajar bersama lagi. Dalam benaknya Blair akan memasak untuknya setiap hari. Isabella merasa sangat nyaman berada di dekat Blair. Jarak sedekat itu membuat Blair salah tingkah. Ia berkata kalau melanjutkan belajar hanya akan membuang-buang waktu. Untuk saat ini ia hanya ingin fokus belajar sihir di akademi. Isabella tampak cemas. Apa Blair yakin bisa menguasai sihir hanya dengan belajar di akademi? Blair menjelaskan ada Profesor Brittany di sini. Pengetahuan dan bakat sang profesor sudah lebih dari cukup untuknya. Mendengar nama sang guru, raut wajah Isabella berubah. Ia langsung menganggap Profesor Brittany sebagai saingannya.
Seketika nada bicaranya menjadi dingin. Ia menuduh Blair hanya ingin tetap di sana, agar bisa dekat dengan Profesor Britney, bukan dirinya. Tanpa menunggu jawaban, Isabella mulai mendesak Blair. Dan tepat pada saat itu, sang profesor masuk ke kamar. Profesor Britney bertanya kenapa mereka belum tidur. Namun sedetik kemudian matanya terbelalak kaget. Ia melihat Isabella dan Blair dalam posisi yang sangat bisa disalahpahami. Malam yang canggung berlalu. Pagi harinya Profesor Britney menyiapkan sarapan, dan mereka makan dalam keheningan. Blair teringat usahanya semalam. Ia sengaja berlatih sihir, baru sampai tenaganya terkuras habis. Dan pagi ini, ia merasa kekuatannya bertambah. Ternyata metode itu benar-benar berhasil, namun lamunannya seketika buyar oleh suara sang guru. Profesor Britney merasa mereka terlalu cepat mengambil langkah setelah melihat kejadian di kamar Blair. Blair sigap, membela diri, menjelaskan mereka hanya membahas masa depan dan terjadi kesalahpahaman. Sang profesor pun meminta maaf, namun tiba-tiba, brak, Isabella membanting cangkirnya dengan keras. Wajah Isabella memerah padam, jelas sekali amarahnya memuncak hingga semua orang bisa merasakannya. Dengan ketus Isabella pamit pergi dengan alasan ada kelas. Sang guru hanya bisa mengangguk pasrah. Saat bangkit, Isabella sengaja berjalan melewati Blair dan menyenggolnya cukup keras. Profesor Britney yang kebingungan bertanya apakah Blair punya masalah dengan gadis pirang itu. Blair hanya menjawab singkat tidak ada apa-apa. Sang guru lalu mengalihkan pembicaraan menanyakan jadwal Blair pagi itu. Rupanya Profesor Britney ingin Blair mengantarkan artikel temuannya ke perkumpulan matematika. Blair pun menyetujuinya dan langsung bergegas. Sepanjang jalan Blair mengagumi kejeniusan gurunya. Dengan sedikit bantuan sang profesor, berhasil menyelesaikan semua penelitiannya sendiri. Akhirnya Blair tiba di depan sebuah bangunan tua yang tampak tak terurus. Ia ragu apa benar ini tempatnya. Di dalam kondisinya lebih parah. Suasananya kacau, orang-orang sibuk berlalu lalang di antara tumpukan kertas. Seorang pria berjenggot di meja depan memberitahu, jika ingin menyerahkan naskah, letakkan saja di rak. Dan jika datang untuk mengambil hadiah, harus bicara langsung dengan manajer. Saat Blair bilang tujuannya untuk menyerahkan naskah, reaksi pria itu sangat aneh. Pria itu sepertinya mengenali Blair. Ia terdiam sejenak, berusaha mengingat sebuah nama. Akhirnya ia ingat dan meneriakkan nama Blair begitu kencang. Blair kaget dirinya mendadak terkenal. Seorang sekretaris bahkan mengaku melihatnya di seminar. Tak disangka sekelompok orang langsung mengerubunginya meminta tanda tangan dan melontarkan banyak pertanyaan. Merasa kewalahan, Blair mencoba kabur dan berkata ia hanya ingin mengantar artikel dari gurunya. Saat ia hendak melangkah pergi, sang sekretaris berkata, Blair bisa kembali kapan saja untuk mengambil hadiahnya. Mendengar kata hadiah, langkah Blair seketika terhenti. Matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. Hadiah apa? Pria berjenggot itu sampai meminta maaf karena sempat mengira Blair datang hanya untuk uang. Berusaha tetap tenang, Blair kembali bertanya hadiah apa yang menantinya. Pria itu kaget, Blair tidak tahu. Ia menjelaskan perkumpulan akan memberi hadiah uang bagi siapapun yang bisa memecahkan soal matematika super sulit. Dan semakin rumit soalnya, semakin besar pula hadiah yang menanti. Mata Blair langsung bersinar terang. Ide menghasilkan uang membuatnya bersemangat untuk melihat soal-soal itu. Pria itu mengajaknya mendekat menunjuk sebuah misteri yang belum pernah terpecahkan oleh siapapun. Di dinding tertempel kertas-kertas berisi angka dan persamaan, tampak seperti poster buronan para jenius. Pria itu berkata, soal-soal itu sudah ada di sana. Bahkan sebelum ia bergabung, ia pesimis akan ada yang bisa menyelesaikannya seumur hidupnya. Blair memutuskan untuk berakting serius. Ia meminta kerumunan memberinya ruang untuk berkonsentrasi. Kemudian Blair memasang pose, keren bersandar di dinding berpura-pura, sedang mengumpulkan energi kosmik di sekitarnya. Seorang anggota perkumpulan tampak syok dan bertanya pada rekannya apa yang sedang dilakukan Blair. Rekannya berbisik mereka tak boleh mengganggu seorang jenius, karena inspirasi bisa datang kapan saja. Sementara itu, pria tadi hanya bisa berdiri cemas, menantikan sebuah keajaiban terjadi. Tiba-tiba temannya menyuruh melihat ke depan. Sambil menunjuk dinding, ia sadar Blair sudah tidak ada di sana. Pria itu panik melihat ke sekeliling dengan bingung. Kemana perginya sang jenius yang ia percayai? Sementara itu Blair sudah kabur dari tempat itu. Ia tertawa dalam hati membayangkan bisa mendapat 500 koin emas dengan mudah dari soal yang bahkan bisa dikerjakan anak kecil. Blair sedang tak punya uang dan tak tahu ada harta karun tersembunyi di dalam gedung perkumpulan matematika. Sejujurnya Blair sama sekali tidak peduli dengan kemajuan ilmu matematika di dunia ini. Ia hanya menginginkan uangnya. Blair berlari sambil menari di jalanan membuat beberapa anak kecil ketakutan. Rencana terbaik pun muncul. Ia akan memecahkan semuanya diam-diam, lalu datang kembali untuk mengambil semua hadiahnya. Sehari berselang, suasana di perkumpulan matematika terasa begitu tenang. Salah satu anggota bahkan menyindir Andre, mempertanyakan kejeniusan Blair yang kabur begitu saja kemarin. Andre hanya bisa menduga mungkin soal-soal legendaris itu bahkan terlalu sulit untuk seorang jenius sekalipun. Brak! Tiba-tiba pintu didobrak. Setumpuk kertas tebal mendarat di meja mereka. Dialah Blair menyerahkan semuanya sekaligus,
Dengan tatapan tajam dia berkata, waktunya habis dan menagih hadiahnya sekarang juga. Dengan wajah bingung seorang anggota bertanya soal mana yang berhasil dipecahkan. Blair menjawab santai, semuanya. Seketika pria berjenggot itu menatap Blair dengan mata terbelalak tak percaya. Blair yang menyamar sebagai Chen Luo menegaskan dia telah memecahkan semua 23 soal legendaris kota Yabo. Wakil Presiden Andre dan yang lainnya menghabiskan sepanjang hari memeriksa setiap lembar jawaban. Hingga akhirnya sebuah teriakan menggema, semuanya telah diperiksa dan semua jawabannya sempurna. Seluruh anggota perkumpulan matematika membeku di tempat, mulut mereka ternganga. Sebuah keajaiban baru saja terjadi di depan mata mereka. Sementara itu, sang jenius berambut hitam tampak tak peduli. Dia hanya duduk santai di atas tumpukan buku, bahkan tertidur karena bosan. Di sekelilingnya semua orang heboh, ada yang menyebutnya Dewa Matematika. Andre akhirnya mendekat. Dengan mata berkaca-kaca, dia mencoba membangunkan Blair. Blair terbangun lalu bertanya santai. Sudah selesai memeriksanya. Setelah mendapat konfirmasi, semua orang serentak membungkuk hormat. Andre bertanya siapa namanya. Pria itu memperkenalkan diri, Chen Luo. Mereka pun membayar hadiahnya. Namun Chen Luo menolak sebagian sebagai tanda kemitraan mereka, baru saja dimulai. Tanpa buang waktu, Blair yang masih menjadi Chen Luo bergegas ke asosiasi penyihir. Dia melempar kantung uang di depan Molly. Aku mau membeli sihir baru. Di tempat lain di tengah badai seorang kesatria memacu kudanya tanpa henti. Dia tampak begitu tergesa-gesa, seolah dikejar oleh waktu. Di kejauhan kastil penguasa kota Yabo, mulai terlihat berdiri megah di antara pegunungan. Sang kesatria akhirnya tiba di gerbang, namun langkahnya dihentikan para penjaga. Sang utusan menyatakan, dia membawa titah penting dari ibu kota yang harus disampaikan langsung pada sang penguasa. Di hadapan sang penguasa Osdam Clavios, surat itu pun diserahkan. Saat membaca isinya, raut wajah Clavios berubah drastis. Dia tak percaya dengan apa yang tertulis di sana. Sang utusan membenarkan seseorang bernama Blair kini berada di kota Yabo. Lokasinya masih misterius. Istri tuan kota terkejut mendengar nama itu. Blair, seorang penyihir tingkat tinggi yang menghilang 3 tahun lalu. Clavios cemas. Jika Blair menggunakan kekuatannya di sini, kota Yabo bisa dalam bahaya besar. Di saat yang sama di dalam kelas, Blair tiba-tiba menjatuhkan penanya. Tubuhnya terasa lemas, seluruh energinya terkuras habis untuk mempelajari sihir baru semalaman. 500 koin emas ternyata tak cukup. Kini, dia harus mencari cara untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Toby pun iseng menggoda, kau selalu kelihatan lesu sejak tinggal bersama Profesor Britney. Di sisi lain kelas, para siswi sedang heboh mengelilingi sebuah gambar sketsa sang dewa matematika yang legendaris. Di gambar itu tampak Blair dalam wujud Chen Luo, berpose gagah. Melihat itu, Toby hanya bisa menggerutu kesal. Blair yang penasaran pun bertanya, dewa apa yang kalian bicarakan? Toby menjelaskan seorang pria jenius bernama Chen Luo, baru saja memecahkan 23 soal matematika tersulit. Namanya kini jadi perbincangan di seluruh kerajaan. Diam-diam Blair merasa puas. Tapi di sisi lain, dia sedikit kesal karena nama samaran itu kini malah dipuja-puja. Toby berpendapat orang sehebat itu pasti sudah tua, bukan pemuda tampan seperti di gambar. Toby lalu mengganti topik menanyakan partner latihan sihir Blair sepulang sekolah nanti. Blair terkejut kenapa bukan Toby. Ternyata level sihir Toby masih terlalu rendah untuk ikut. Toby juga mengingatkan latihan kali ini akan melibatkan para senior tahun kedua dan ketiga. Reaksi Blair agak aneh mendengar informasi ini. Akhirnya hari pelatihan yang ditunggu-tunggu pun tiba. Instruktur menjelaskan bahwa tujuan mereka adalah mengasah sihir para siswa dengan praktik langsung di lapangan. Namun ditekankan bahwa keselamatan tetaplah nomor 1. Karena itulah sebagian besar bahaya di gunung telah dihilangkan. Tapi para siswa harus tetap waspada dan tidak keluar dari area yang telah ditentukan. Kini mereka harus membentuk tim yang terdiri dari 3 atau 4 orang. Misi mereka adalah bertahan semalaman di gunung dan kembali sebelum tengah hari esok. Begitu penjelasan selesai, Isabella dan Alice serentak mendekati Blair. Untuk menghindari situasi canggung, Blair langsung menyarankan agar mereka bertiga membentuk satu tim. Alice tertawa geli, menganggap Blair berhati besar karena mau menjaga teman-temannya. Alice sangat setuju dengan ide itu. Sebaliknya raut wajah Isabella menjadi masam karena rencananya untuk berduaan dengan Blair gagal total. Merasakan tatapan tajam Isabella, gadis lain bertanya apakah ia setuju untuk bergabung. Tanpa banyak pilihan, gadis pirang itu akhirnya mengangguk pasrah. Blair pun merasa lega karena pertikaian kecil berhasil dihindari. Tiba-tiba nun jauh di balik gunung, sesosok pria berambut abu-abu muncul menatap Cakrawala. Pria itu berbalik dan melapor pada sosok yang dipanggil Tuan Barret bahwa matahari telah terbenam. Barret terdiam sejenak, memikirkan perintah apa yang akan diberikan pada pasukannya yang menunggu. Akhirnya pria itu mengumumkan bahwa mereka telah tiba di tujuan. Sambil menatap puncak berkabut, dia berkata bahwa kota Yabot akan melihat fajar esok hari.
Kembali ke gunung tempat ujian berlangsung, malam telah menyelimuti hutan, dan suara alam mulai bergema. Seekor kelinci putih mungil yang sedang bersantai tiba-tiba merasakan kehadiran penyusup. Tanpa buang waktu, si kelinci mengumpulkan sihir api di mulutnya dan meluncurkan bola api ke arah penyusup itu. Namun tepat sebelum mengenai sasaran bola api itu, tiba-tiba padam di udara. Yang menghentikan sihir itu adalah Isabella yang memadamkan serangan hanya dengan satu gerakan ringan. Gadis itu tampak sangat gembira karena berhasil mengendalikan sihir yang dilepaskan oleh hewan liar. Blair yang ada di dekatnya mulai menjelaskan bahwa jika kelinci itu kehilangan kendali atas bola apinya, ia takkan bisa bergerak. Tiba-tiba Blair melompat kaget. Seseorang menjewer telinganya tanpa peringatan. Itu adalah Isabella. Isabella memutuskan untuk memberi Blair pelajaran, memberitahunya untuk tidak pernah menarik kelinci dari telinganya. Isabella mengambil hewan mungil itu dari Blair dan memeluknya erat sambil mengelusnya. Lalu seseorang menjewer telinga Blair lagi. Namun kali ini tarikannya jauh lebih lembut seolah tak bermaksud menyakiti. Orang itu adalah Alice. Alice dengan raut cemas mendekati Blair dan bertanya apakah rasanya sakit. Mengalihkan pembicaraan, Blair bertanya pada Alice, apakah hewan lain juga bisa menggunakan sihir. Alice pun mengiyakan. Alice menjelaskan bahwa di benua Divine Grace, manusia dan sebagian besar hewan memiliki kekuatan sihir. Akan tetapi mereka biasanya hanya menguasai satu elemen dan sihirnya tidak terlalu rumit. Sebagai contoh, kelinci itu hanya menguasai api. Paling-paling ia hanya bisa memanggil gelembung air kecil yang sangat lemah. Alice juga menambahkan bahwa tidak ada yang tahu jawaban atas pertanyaan yang diajukan Blair pada Profesor Anthony. Di tempat lain, seorang pria tampak termenung di tengah hutan. Ternyata dia adalah Profesor Anthony dan sesosok bayangan mendekatinya. Akel mendekati sang profesor dan bertanya kenapa ia tidak ikut berpatroli di gunung. Anthony menjawab bahwa ia masih memikirkan pertanyaan yang diajukan Blair. Sang wakil kepala sekolah menjadi penasaran dan bertanya apa isi pertanyaannya. Profesor menjelaskan bahwa Blair melihat kelinci bisa menyemburkan bola api. Lalu ia bertanya, kenapa manusia tidak bisa melakukan hal yang sama? Tanpa menggunakan mantra dan gerakan tangan, Akel terdiam. Ia mulai ikut berpikir keras, terlihat sangat khawatir saat mencoba mencerna pertanyaan itu. Kini keduanya hanya berdiri membeku di tengah hutan tenggelam dalam perenungan yang mendalam. Pria berambut abu-abu itu, Akel tersadar dari lamunannya dan mengingatkan Anthony untuk pergi melindungi para siswa. Akan tetapi sang profesor masih benar-benar terpaku pada teka-teki itu. Melihat Akel tidak menjawab pertanyaannya, sang wakil kepala sekolah mulai kesal dan memerintahkan Anthony untuk segera pergi melindungi para siswa. Sementara itu, kelompok Blair telah memutuskan untuk beristirahat dan menyalakan api unggun. Isabella memegang kerah bajunya dengan tatapan menggoda dan bertanya, "Kau tadi sudah merasakannya kan? Jadi milik siapa yang lebih besar, aku atau Alice?" Oh, Blair hanya bisa termangu, wajahnya memerah padam karena malu. Namun Alice justru menyarankannya untuk menyentuh miliknya lagi, demi memastikan. Tak mau kalah, Isabella berteriak kalau kelincinya jauh lebih besar dan menuntut Blair untuk mengakuinya. Isabella pun menyodorkan hasil tangkapannya agar disentuh Blair. Tapi kelinci itu meronta hebat berusaha kabur dari pelukannya. Gadis itu tak kuasa menahannya dan hanya bisa terpana melihat kelinci itu melesat ke dalam hutan. Mata Isabella awas. Ia melihat hewan itu masuk ke sebuah tunggul pohon, hanya menyisakan ekornya yang menyembul. Saat didekati hewan itu, ternyata masuk semakin jauh ke dalam kegelapan. Ketika Isabella sibuk mengintip Alice, diam-diam mendekat dari belakang. Tiba-tiba suara aneh terdengar dari lubang itu, dan tanah di sekitar mereka mulai bergetar hebat. Firasat buruk menyelimuti mereka semua. Retakan tanah melebar dengan cepat. Sebuah lubang raksasa terbentuk siap menelan mereka semua. Mereka pun terjerumus ke dalam sebuah ruangan asing, dihujani debu dan tanah. Lalu seperti bangkit dari kubur, sebuah tangan muncul dari tumpukan tanah. Disusul oleh Isabella yang merangkak keluar. Dengan susah payah ia akhirnya berhasil membebaskan seluruh tubuhnya. Tak lama kemudian, Isabella menemukan Alice dan membantunya berdiri. Sambil bersandar satu sama lain, mereka mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Bagaimana bisa mereka jatuh dari ketinggian 8 meter, tapi selamat tanpa luka sedikit pun. Keduanya menatap lubang di atas mereka, sementara Isabella mengamati sekeliling mencoba menebak di mana mereka berada. Tempat itu disanggap pilar-pilar kayu terlihat seperti sebuah terowongan tua. Tiba-tiba Alice yang menahan sakit akhirnya ambruk. Dengan sisa tenaganya ia memanggil nama Blair. Melihat kondisi Alice yang kritis, Isabella panik dan berusaha keras menyadarkannya. Ia memeriksa napas Alice. Jantungnya berdebar kencang saat merasakan napas temannya semakin melemah. Tanpa ragu sedetik pun, Isabella segera memberikan napas bantuan demi menyelamatkan nyawa temannya. Usahanya berhasil. Alice tiba-tiba tersadar dan langsung terduduk terengah-engah mencari udara. Alice terbatuk hebat hingga wajahnya memerah. Syukurlah kondisinya perlahan kembali normal. Isabella menghela napas lega. Dengan cemas ia bertanya, "Alice, kamu baik-baik saja?" "Di mana kita, Bia?" tanya Alice.
Aku tidak tahu, jawab Isabella. Kita jatuh ke lubang di gunung, mungkin ini tambang tua. Alice menyangkal. Aku belum pernah dengar ada tambang di dekat akademi. Tiba-tiba Isabella menunjuk sebuah pintu tak jauh dari mereka. Setelah hening sejenak, Alice berterima kasih karena Isabella telah menolongnya. Anehnya reaksi Isabella justru tak terduga. Ia hanya menatap Alice dengan ekspresi bingung. "Kenapa wajahmu begitu?" tanya Alice. Isabella menjawab, "Aku tak menyangka akan mendengar ucapan terima kasih darimu." Sementara itu di permukaan guncangan hebat membuat semua orang panik. Para siswa cemas ujian mereka akan gagal, karena semua kelinci buruan pasti sudah kabur ketakutan. Untungnya Archie datang menenangkan mereka. Tak lama Anthony berlari menghampiri melaporkan bahwa semua siswa sudah dievakuasi. Sang profesor menjelaskan gempa itu sangat tiba-tiba, dan para guru sudah berusaha semaksimal mungkin. Sayangnya belum ada siswa lain yang ditemukan. Profesor Cook sedang memeriksa daftar nama untuk memastikannya. Tiba-tiba suara derap kaki kuda yang menggema memecah keheningan. Suara itu semakin dekat, sekelompok prajurit berzira lengkap muncul memerintahkan semua orang untuk menyingkir. Para siswa hanya bisa menatap bingung. Profesor Anthony pun heran, untuk apa para prajurit datang kemari. Namun Archie menatap mereka dengan wajah pucat pasik. Raut wajahnya penuh ketakutan. Archie sadar, gempa ini mungkin bukan kecelakaan biasa. Di saat yang sama kembali ke dalam terowongan misterius, Isabella dengan mantap membuka pintu di hadapan mereka. Di baliknya terbentang sebuah ruangan yang sangat luas. Keduanya pun melangkah masuk untuk melihat lebih jauh. Tepat di tengah ruangan berdiri sebuah pilar aneh yang memancarkan cahaya ungu dikelilingi simbol-simbol misterius yang melayang. Tanpa rasa takut, Isabella mengangkat tangannya mencoba menerjemahkan simbol-simbol itu. Namun ia gagal. Tulisan ini terlalu kuno dan rumit, gumamnya. Karena penasaran, Isabella nekat menyentuh pilar itu. Seketika seberkas cahaya dahsyat melesat lurus ke arahnya. Energi dahsyat menyelimuti Isabella membuatnya terlempar sejauh 10 meter. Melihat itu, Alice panik dan segera berlari menolong. Ajaibnya Isabella bangkit seolah tak terluka menduga ada sihir kuat di pilar itu. Alice teringat pernah membaca hal serupa dalam sebuah buku sihir kuno. Konon pilar tembaga raksasa itu bisa menciptakan medan sihir yang luar biasa kuat. Isabella penasaran, namun Alice pun tak tahu apa kegunaan medan sihir itu. Mungkinkah untuk penyembuhan? Tiba-tiba rentetan panah logam melesat ke arah mereka. Dari atas panah-panah itu, menghujani mereka tanpa ampun. Untungnya panah berlapis es itu meleset beberapa meter dari posisi mereka. Keduanya mendongak mencari sumber serangan mendadak tersebut. Di atas sana seorang pria pirang memegang busur raksasa, lalu memuji kemampuan mereka. Pria itu berdiri dengan tatapan misterius, busurnya masih dalam genggaman. Alice memberanikan diri bertanya, namun pria itu justru balik menanyakan identitas mereka. Dengan angkuh pria itu menyatakan riwayat mereka akan berakhir di sini. Mereka saling pandang lalu tanpa ragu menyiapkan mantra api balasan. Namun pria itu hanya tersenyum meremehkan mengamati usaha mereka. Dia hanya diam, membiarkan bola api raksasa melesat lurus ke arahnya. Tiba-tiba perisai es muncul seketika dan menahan serangan itu dengan mudah. Mereka terperangah, sihir mereka dimentahkan begitu saja tanpa perlawanan berarti. Pria itu pun melompat mendarat tepat di antara mereka berdua. Isabella langsung terlempar oleh tendangannya, dan kini tatapannya tertuju pada Alice. Saat Isabella berusaha bangkit, Alice bahkan tak punya waktu untuk bereaksi. Pria itu menghunjamkan tombaknya ke dinding tepat di sebelah kepala Alice sebagai unjuk kekuatan. Alice membeku ketakutan, sementara pria itu menyeringai penuh kemenangan. Ujung tombak raksasa itu hanya beberapa senti dari wajahnya membuatnya panik. Tiba-tiba tangan kiri pria itu mencengkeram lehernya membuatnya terbatuk, kesulitan bernapas. Dengan satu tangan pria itu mengangkat tubuh Alice, terus melanjutkan cengkeramannya. Alice mencoba bicara, tapi pria itu hanya berbisik muram, "Maafkan aku." Tepat saat Alice hampir kehilangan kesadaran, pria itu menghunus pedangnya. Dia mengayunkan pedang mengarahkannya langsung ke kepala Alice. Pedang itu menancap, namun bukan pada target yang seharusnya. Pedang itu kini tertancap di bahu Blair. Sang penyerang panik melihat kemunculannya. Alice menatap ngeri melihat jejak merah dari bahu Blair. Isabella yang tersadar sontak memanggil namanya. Hatinya begitu lega, karena Blair datang menyelamatkan mereka. "Awas, teriak mereka. Amutiao," teriak Isabella saat api tiba-tiba meledak dari tubuh Blair dan menerkam penyerang itu. Api itu membakar pria itu membuatnya terkejut. Blair bisa menggunakan sihir tanpa merapal mantra, lalu ledakan api dahsyat melanda dengan pria itu tepat di pusatnya. Saat asap menghilang, terlihat Blair dan yang lainnya dalam keadaan selamat. Alice dan Isabella aman kini dilindungi oleh Blair. Alice sangat khawatir melihat luka di bahu Blair. Blair menjelaskan, dia mengikuti mereka sambil terus mengawasi sang musuh. "Urus lukanya nanti," kata Blair. Penjahat itu sudah mulai bangkit kembali. Pria itu terkejut, tak menyangka sihir Blair lebih cepat dari bosnya. Karena rahasia ruang bawah tanah telah terlihat, dia memutuskan untuk menghabisi mereka semua. Tombak panjangnya kini dilapisi aura es yang tebal dan membekukan. Pria itu menerjang ke arah Blair, siap menyerang dengan seluruh kekuatannya. "Hati-hati,"
teriak kedua gadis itu. Namun Blair hanya diam menanti sang musuh. Sikap tenang itu membuat lawannya kebingungan. Wajahnya menunjukkan keterkejutan luar biasa. Saat itu juga ia melihat bola mana raksasa melayang di atas kepalanya. Saat diperhatikan itu adalah teknik bola air. Ia semakin terperangah karena Blair merapalkannya tanpa gerakan sedikit pun. Bentuk bola air itu pun tampak sangat aneh dan tidak biasa. Bola air raksasa itu pun jatuh dan menelan seluruh tubuh lawannya. Tiba-tiba kekuatan hidup pria itu seakan terkuras. Sementara itu di permukaan Bair terlihat duduk di atas sebuah batu besar. Wajahnya terlihat sangat serius, seolah tenggelam dalam pikirannya. Seorang anak buahnya mendekat dan bertanya apa yang terjadi. Bair bangkit, tatapannya tajam. Ia berkata ada beberapa tikus yang menyusup ke barisan mereka. Di tempat lain, pasukan kesatria kini telah jauh memasuki hutan. Sang komandan memberi perintah berhenti. Di depan mereka ada sebuah lorong bawah tanah. Ia memerintahkan pasukannya bersiap untuk masuk. Ternyata pemimpin bandit itu adalah penyihir tingkat tinggi bernama Bair, seorang pria yang sangat berbahaya. Seorang prajurit menepuk pundak kaptennya sambil menunjuk ke depan. Tidak jauh dari sana seorang penyihir sendirian menghalangi jalan mereka. Itu adalah Bair. Ia menatap sang kapten Katria dan dengan santai berkata bahwa jalan itu tertutup. Tanpa ragu Katria memutuskan untuk menyerang secara frontal. Mereka segera membentuk formasi menunggu aba-aba sang komandan. Salah seorang kesatria bahkan mengingatkan rekannya untuk tidak terlalu dekat di belakangnya. Dengan penuh semangat mereka menyerbu sang penyihir. Teriakan perang mereka menggema di seluruh area. Adegan beralih seorang kesatria berambut hitam tergeletak di tanah. Kepalanya terluka parah, pedangnya terlepas. Ia terbaring di lumpur berjuang untuk bernapas di antara rekan-rekannya yang gugur. Hujan deras turun saat ia sadar kembali. Ia dikelilingi oleh rekan-rekannya yang tak lagi bergerak. Sambil menahan sakit, ia memegangi kepalanya. Malam itu Etienne menyadari dialah satu-satunya yang selamat dari tragedi mengerikan ini. Tiba-tiba sebuah suara memanggil namanya. Itu adalah pamannya yang masih berjuang mempertahankan sisa hidupnya. Etienne bergegas mendekat dengan mata berkaca-kaca. Ia melihat kondisi pamannya yang mengenaskan. Amarah yang membara mulai menyelimuti hatinya. Namun Katria sang paman menyuruhnya tenang. Ia menyerahkan sesuatu dan berkata bahwa Etienne harus menyelesaikan misi mereka. Etienne panik. Ia berteriak tidak sanggup melakukannya. Ia menjelaskan bahwa penyihir itu seorang diri telah menghabisi seluruh pasukan. Baird mengalahkan komandan mereka dengan mudah. Ia bisa menghancurkan Etienne hanya dengan satu jari. Etienne berusaha menolong pamannya, namun sang paman hanya fokus pada misi. Ia memohon sekali lagi agar keponakannya menyelesaikannya. Sambil memohon untuk menyelamatkan kota Yabo, tangan pamannya melemah, dan ia pun pergi untuk selamanya. Sang kesatria muda sadar pamannya telah tiada. Dipenuhi amarah dan keputusasaan, Etienne meraung sejadi-jadinya. Sementara itu, jauh di bawah tanah di tempat kelompok Blair, berada sesuatu yang lain sedang terjadi. Setelah mengalahkan anak buah Bair, para gadis akhirnya bisa merawat luka Blair. Isabella penasaran bagaimana Blair bisa merapal sihir tanpa mantra. Tapi Blair terus mengelak membuat mereka tak mendapat jawaban pasti. Isabella lalu menekan lukanya dengan keras. Blair langsung menjerit kesakitan dan menggeliat di lantai. Melihat itu, Elise menyarankan Isabella agar lebih lembut. Namun Isabella menjawab, Blair tidak seharusnya pamer dengan kemampuannya. Fokus mereka kini beralih ke pilar misterius di tengah ruangan. Elise berkata pilar itu adalah bagian dari formasi sihir. Meski tak tahu fungsinya, mereka yakin gempa sebelumnya berhubungan dengan pilar ini. Elise juga merasa sepertinya semua ini jauh lebih rumit dari yang mereka bayangkan. Blair berkata, mereka harus segera keluar dan melaporkan semua yang mereka lihat. Blair mengaku tak mau menangani ini sendiri, tapi tiba-tiba sebilah pedang menempel di lehernya. Para gadis terkejut melihat seorang pria berdiri tepat di belakang Blair. Mereka pun mulai panik. Seorang kesatria berhasil menyelinap tanpa disadari. Ujung pedangnya kini menempel erat di leher Blair. Pria berzirah itu pun bertanya siapa mereka dan apa yang mereka lakukan di sini. Melihat celah sesaat pada sang kesatria, Blair langsung melesat. Tangannya menyambar lengan pria itu dan dengan gesit ia berkelit dari ayunan pedang. Wajah kesatria itu terperangah melihat kehebatan Blair. Memanfaatkan keterkejutannya, Blair melancarkan serangan balik. Ia memuntir dan mengunci lengan sang kesatria. Setelah lawannya tak berdaya, Blair segera memperingati yang lain. Ternyata kesatria itu tidak sendirian. Namun tatapan Isabella terpaku pada pria itu. Di matanya terlihat rasa kaget, sekaligus ketertarikan yang tak bisa disembunyikan. Kesatria bernama Ian itu berteriak menuntut untuk dilepaskan. Ia mengancam seluruh kota Yabo akan binasa. Ancaman itu membuat Blair terdiam benar-benar bingung. Semua orang menatap Ian penasaran dengan maksud perkataannya. Akhirnya, Ian dilepaskan dan ia pun mulai bercerita. Isabella mendesaknya untuk menjelaskan lebih rinci. Terungkaplah sebuah rahasia ibu kota. Tahu seorang penyusup bernama Bert telah memasuki kota, tapi jejaknya tak terlacak.
Masalah terbesarnya adalah tak ada yang tahu seberapa dahsyat kekuatan Bert. Mendengar itu, Blair dengan polosnya bertanya, siapa sebenarnya Bert yang begitu ditakuti ini? Seketika tawa pecah, mereka tak percaya. Blair sama sekali tidak tahu. Alice pun mulai menjelaskan. Alice mengungkapkan Bert adalah penjahat paling terkenal dan berbahaya di seluruh kerajaan Lonen. Namanya bahkan dikenal oleh anak-anak. Parahnya lagi, ia adalah mantan jenderal pasukan kerajaan. Ia bukan cuma petarung hebat, tapi juga penyihir tingkat tinggi dengan kekuatan sihir luar biasa. Sosok legendaris di kerajaan. Namun tak disangka di tengah pertempuran ia dan pasukannya berbalik arah dan mengkhianati kerajaan. Sejak saat itu, keberadaannya lenyap bagai ditelan bumi. Raja sampai menawarkan imbalan besar, tapi hingga kini tak ada yang berhasil menyentuhnya. Isabella kembali menatap sang kesatria, menuntut informasi lebih lanjut tentang Bert. Ia ingin tahu apa benar Bert datang ke Yabo, hanya demi struktur misterius itu, dan apa fungsinya. Dengan wajah pucat, En menjawab, sistem sihir itu mampu melenyapkan seisi kota. Mereka semua terkejut. Apa maksudmu seluruh kota bisa lenyap begitu saja? En menjelaskan formasi itu terdiri dari 118 pilar di dalam gunung. Asal-usulnya masih menjadi misteri. Yang pasti bangunan kuno ini telah berdiri selama lebih dari 1000 tahun. 10 tahun lalu, para penyihir dipanggil untuk menyelidiki penemuan ini. Hasilnya mengejutkan. Kekuatan formasi ini jauh melampaui sihir modern manapun. Jika diaktifkan sepenuhnya energinya, mampu meratakan seluruh kota Yabo dengan tanah. Karena terlalu berbahaya area itu, disegel dan dirahasiakan dengan ketat. En tidak tahu bagaimana Bert mengaktifkannya, tapi satu hal yang pasti, formasi itu kini telah bangkit. Blair mulai berpikir keras. Bagaimana cara kita menghentikan benda mengerikan ini? Tiba-tiba En menunjukkan sebuah batu sihir di tangannya. Ini kunci jawabannya. Blair hanya menatap bingung. En menjelaskan, di antara banyak pilar, ada satu pilar utama. Dan batu ini ditemukan tepat di sebelahnya. Para penyihir menemukan hanya dengan mendekatkan batu ini saja kekuatan formasi itu menurun drastis. Dan jika batu ini menyentuh pilar utama, seluruh kekuatannya akan lenyap. Blair langsung paham. Misi mereka jelas temukan pilar utama. En setuju, namun ia memperingatkan kekuatan Bert jauh di luar imajinasi kalian. Blair menyarankan untuk memanggil bantuan, tapi En menolak. Sudah terlambat, kita harus bertindak cepat. Formasi telah aktif. Waktu terus berjalan, hanya ada satu batu dan satu pilar untuk menghentikan bencana ini. Akankah mereka berhasil? Nantikan bagian kedua. Jangan lupa sukai berlangganan dan aktifkan notifikasinya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jika kita masih punya waktu, musik. Musik perjalanan ini belum usai, masih panjang jalan di depan. Musik. Musik. Meski kini terpisah jarak, musik esok pasti kita akan jumpa. Musik. Musik. Janganlah pergi terlalu lama, api cerita ini masih menyala. Musik. Musik. Hingga bertemu di petualangan selanjutnya dalam satu dunia, musik. Dalam takdir yang sama, kita berlari sendiri. Kumohon jangan pergi terlalu lama. Api kisah kita masih menyala. Saat bersama kita, tak terkalahkan. Sampai jumpa di petualangan kita berikutnya. Satu dunia, satu takdir. Meski menempuh jalan sunyi, jangan menghilang dari sisiku. Legenda kita takkan padam. Hingga takdir menyatukan kita dalam petualangan baru. Perjuangan kita masih jauh dari usai. Tekad ini semakin membara.